kita ngelihat itu ada salah satu anak harimau itu yang kakinya yang diperban sama sita. Kau mau kemana? Saya mau naik Gunung Kerinci. Oh. Tahu nggak Mas, kalau mata kita kan segini nih jarak pandang ya. Tuh melihat di ujung ini, semuanya ngelihat. Itu sebelah kiri apaan tuh ya? Ada cowok dan cewek. Ini pakaiannya pakai pakaian kerajaan itu. Yang bikin gue merinding di samping cowok yang pakaian kerajaan itu ada harimau yang dampingin dia. Satu harimau hitam, satu lagi harimau loreng. Itu lo lihat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Sobat TRC, malam hari ini kita akan menyajikan sebuah cerita. Pengalaman pendakian dari siapakah gerangan? Hadir di sini adalah senior kita bersama Mas Heru Survival. Assalamualaikum Mas Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah Mas Mandra. Ya. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Mas Heru Survival. Tidak usah berlama-lama lagi, mungkin Sobat 7 Rupa sekalian ingin mengetahui bagaimana kisi-kisinya. Dan di gunung manakah gerangan, ya kan? Silakan Mas Heru. Jadi gini Mas Manda, memang cerita yang akan saya bawakan ini ada keterkaitannya dengan pengalaman saya di tahun 90 di Gunung Dempo. 90. Oke. Ya, jadi di tahun 98 saya mendaki gunung tertinggi di Sumatera. Betul. Nah, ini ada keterkaitannya dengan pengalaman saya di Gunung Dempo. Dan di pendakian itu saya menemui sosok, ya kalau dibilang astral ya, pendaki yang menyerupai ya dalam tanda kutip, pendaki yang hilang sampai saat ini tidak ditemukan di tahun 90. Baiklah Sobat TRC, itu tadi kisi-kisi cerita pendakian dari Mas Heru Survival. Dilihat dari ceritanya aja saya merasa penisirin. Penasaran? Oh iya, penasaran. Oleh karena itu Sobat TRC, makan kuaci, minumnya es degan. Nah, diminum siang hari tetap segar rasanya. Gunung Kerinci 1998 bersama Mas Heru Survival sebagai penceritanya. Sobat TRC, sebelum kita menyaksikan cerita Mas Heru Survival 1998 Gunung Kerinci, jangan lupa siapkan kopi manis, kopi pahit, cemailan, ya kan? Jangan sampai kita ngantuk, serta tetap tonton terus video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Let's go. Makasih Mas Mandra. Jadi saya ingin bercerita tentang pendakian saya di Gunung Kerinci di tahun 98. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya pas di tahun 98 kan kita ada krisis dan Betul. demo besar-besaran kan? Demo besar-besaran. Waktu itu gue masih ya kuliah udah semester akhir dan nggak ngerti deh tuh udah berapa semester tuh udah lebih. Karena gue ini Mas mahasiswa paling lama. Jadi namanya Mapala. Bukan mahasiswa pencinta alam. Apa itu? Karena apa dibilangnya Mapala bukan mahasiswa pencinta alam, dibilangnya Mapala. Jadi kita mahasiswa paling lama. Oh iya. Jadi gue dalam setahun itu Jadi singkatan nih, Iya, Mapala singkatan. mahasiswa paling lama gitu ya? paling lama. Ada aja. Karena gue kelarnya 10 tahun kuliah. Buset. Masuk 91, kelar tahun 2000. Betah amat. Jadi kebanyakan naik gunung. Oh gitu. Jadi dalam setahun itu gue hanya libur cuma 2 bulan. Di saat bulan puasa sama lebaran. Udah, selebihnya 10 bulan itu jalan-jalan naik gunung sama teman-teman. Naik gunung, arung jeram lah, panjat tebing, terus ada hiking dan sebagainya lah. Pokoknya kegiatan petualangan. Nah memang di tahun 98 itu gue itu nggak ikut demo Mas.
Di saat teman-teman gue pada demo, gue nggak ikut karena waktu itu kita masih terikat dengan ekspedisi ya. Jadi kita mau ekspedisi Seven Summit. Jadi 7 gunung tertinggi di Indonesia. Jadi 7 gunung tertinggi di Indonesia. Misalnya pertama Gunung Kartens Piramid di Papua. Kedua Gunung Kerinci Gunung Kerinci di Sumatera. Terus ketiga Gunung Rinjani di Lombok, Semeru, terus Gunung Bukit Raya di Kalimantan, kemudian Gunung Latimojong di Sulawesi, terus Gunung Binaya di Maluku. Nah, pokoknya 7 gunung tertinggi di Indonesia. Nah, di saat itu, setelah gue dari ekspedisi di Sulawesi, naik gunung-gunung di Sulawesi itu, di awal tahun 98 kan, waktu itu kita udah bergejolak tuh, mulai tahun 97 kan, udah bergejolak lah. Dan puncaknya kan waktu itu, mohon maaf ya, bukan kita membuka luka lama, sampai terjadi ya kerusuhan Mei ya, di bulan Mei. Nah, di saat itu memang kita lagi sibuk-sibuknya dengan jadwal kita pendakian ke Gunung Kerinci. Karena waktu itu gue naik Gunung Kerinci di tahun Gunung Kerinci di tahun 97 nggak bisa, karena waktu itu ada kasus, ada 2 pendaki hilang. Ya, jadi informasi dari teman di sana, belum bisa loh ke sini. Dari teman anak sana Unja tuh, Universitas Jambi, belum bisa ke sini, ada pendaki hilang, jadi dibikinlah operasi SAR dan ditutup. Dan kemudian tahun 98 kita mau naik ke Kerinci, dengar lagi ada berita ada orang bule kalau nggak salah orang Swiss hilang juga. Nah, singkat cerita, setelah kita cari informasi lebih lanjut, zaman dulu kan belum ada handphone kan, by telepon kan. Akhirnya ya udah, silakan kalau mendaki Gunung Kerinci. Kan? Karena di zaman itu kan belum ada handphone, jadi sistemnya komunikasi via telepon rumah, wartel dan segala macam ya. Nah, di tahun 98, gue mau ngajak teman-teman gue nih, kayak yang pernah ikut mendaki sama gue tuh kayak Yanti, Sita, terus Gina, terus Mas Nano. Nah, Mas Nano nggak bisa, Mas Nano itu sudah kerja di Papua, PT Pertambangan ya, PT Freeport. Kemudian Yanti gue mau ajak, Yanti kan di mana-mana kalau gue dan pendaki selalu, mohon maaf ya, bukan troublemaker ya, selalu ada masalahnya dengan dia gitu ya. Nah, di saat itu Yanti gue mau ajak, aduh gue nggak bisa, gue mau ke Belanda, gue istilahnya mau perkenalan dengan calon mertua. Jadi Yanti itu memang dulu punya calon suaminya orang Belanda, bule. Wah, gimana gitu ya. Terus pokoknya setelah Yanti kita ada pesta perpisahan di suatu klub Jakarta, terus Yanti bilang begini, jadi yang mau naik gunung siapa aja? Wah, belum tahu Yan, kalau Sita mah ngikut. Terus Yanti bilang begini, lo Sita ngikut, jangan lo mau jangan lo mau nembak si Sita. Gitu, cie ya kan. Dicengin ya, zaman itu masih muda ya. Ya muka merah ya kan. Nah, di saat itu gue mikir nih siapa lagi mau diajak, teman-teman dulu sembedakan nggak ada yang bisa gitu ya. Mas Nano di Papua, ya nanti ke Belanda, siapa lagi ya. Nah, ada satu teman gue namanya Ari, dia pendaki gunung juga. Cuman dia memang orang Sumatera, jadi dia mau mendaki gunung sekali mau pulang kampung. Dibikinlah kita suatu rencana. Aduh, gimana ya? Dan saat itu masih bergejolak tuh. Sampai kita stop berapa bulan karena kerusuhan Mei kan, itu meluas tuh kan, Indonesia kan. Itu berapa kali kita kena kendala, jadi kita mau ngadain rapat nggak bisa. Ya kan, ya pokoknya complicated banget lah di tahun 98. Iya kan? Terus kita seperti biasa kita ngumpul agak susah, jalan-jalan banyak itu dan segala macam lah. Pokoknya mau nongkrong di mana juga kayak ada jam malam waktu itu ya. Ingat banget tuh gue tuh. Banyak diblokade. Bener. Singkat cerita akhirnya kita ketemu. Jadi gue, Sita, dan Ari. Bertiga. Terus si Ari bilang begini, nanti Gunung Kerinci ada teman gue mau ngikut. 3 orang, teman waktu itu belum sebut namanya. Dan dia bilang 1 orang lagi udah pernah naik tapi nggak jadi. Dia naiknya cuma Gunung 7. Gunung 7 itu masuk kawasan Taman Nasional Gunung Kerinci Seblat. Jadi perlu Sobat TRC ketahui, Gunung Kerinci itu gunung tertinggi di Pulau Sumatera dengan ketinggian 3.805 mdpl dan salah satu gunung termasuk Seven Summit Indonesia.
Dan di Gunung Kerinci itu mempunyai 2 jalur. Jadi jalurnya via Kersiktuo, satu lagi via Solok. Nah, via Solok itu jalur paling terjauh dan terekstrim. Terus kita dapat penjelasan dari senior-senior. Ini Gunung Kerinci nanti ada lewatin namanya Tugu Rimau. Tugu Rimau itu maksudnya ada patung harimau. Karena memang terkenalnya di sana harimau Sumatera. Oke, singkat cerita, setelah kita ingin perbekalan, menyusun RAB, ya kendala kan zaman itu kan uang kan. Iya, kebiasaan tuh kalau. Dan ingat banget saya tuh, dolar kita berapa tuh itu? $1 bisa 20.000 kalau nggak salah. Inflasi kan? Iya. Ingat banget tuh saya tuh. Mata uang kita jatuh. Iya. Dan di sini ada bonusnya ya, rezeki juga. Si Yanti karena dia mau berangkat ke Belanda, dia nyumbang duit. Lumayan lah. Waktu itu dapat berapa juta dari dia? Kalau nggak salah 2 juta. Gede. Iya. Donasi lah ya, Iya, donasi lumayan. Dan hati-hatilah. Yang penting lo pada selamat lah. Lo jangan ada apa-apa ya. Ya siapa sih mengharapin ada apa-apa di gunung itu kan? Dah. Singkat cerita akhirnya kita mikir ini kapan nih? Sampai kapan nih? Maksudnya krisis ini berakhir? Sampai kapan dia mau besar-besaran ini? Dan mohon maaf di tanggal 20 Mei Presiden Soeharto kan mengundurkan diri kan? Ya, Ingat banget saya itu. Wah, tapi kan kita masih bergejolak kan? Masih belum aman lah keadaan Jakarta saat itu kan? Di sana juga di semua semua di Indonesia lah. Ya. Masih banyak ini, maksudnya kalau lo malam mau kemana? Iya. Kayak ada ya, mohon maaf kayak mungkin dilarang aktivitas malam kan. Terus kemudian, ini kita mau nih Kerinci gimana nih? Momennya gimana? Oktober nggak bisa, masih keadaan masih rawan. Akhirnya bilang begini, gimana kalau November? Kita naik ke Gunung Kerinci dan berangkat Hari Pahlawan. 10 November kan. Ini momen bagus nih. Lah. Jadi kita naik Gunung Kerinci itu bisa dengan para pendaki lain. Oh jadi boleh deh. Nah, singkat cerita, setelah kita udah susun semua rencana dengan sangat matang, kita berangkat ke Sumatera. Waktu itu kita naik bis. Dan gue ingat banget waktu itu di bulan November, tapi tanggalnya udah agak lupa. Pokoknya intinya kita adalah gimana caranya tanggal 10 November kita ada di puncak Gunung Kerinci. Jadi Gunung Kerinci itu puncaknya yang terkenal namanya Puncak Indrapura. Nah, oke. Singkat cerita kita berangkat dari Jakarta naik bis menuju Sumatera. Jadi waktu itu kita tuju adalah kota Jambi. Ada di kota Jambi nanti kita naik lagi bis kendaraan ya pokoknya bis sejenis itulah ke namanya daerah Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh baru kita ke base camp terakhir itu Kersiktuo. Oh, lewat Kersiktuo ya? Iya, Kersiktuo. Karena kita tahu itu, karena yang saya tahu senior-senior. Oke lah. Nah, di perjalanan, ini naik bis nih. Kita berangkat tuh siang. Wah, tahu sendiri perjalanan zaman dulu kan jauh banget ya. Sebelum, pokoknya udah masuk Sumatera, Lampung. Ini udah mulai sore gitu kan. Kita beberapa kali istirahat. Terus baru kita ingat, waduh kayak ada yang lupa, apaan ya? Terus sempat di bis kita lihat, apa yang lupa? Nggak tahu yang kelupaan itu bawa nesting. Waduh gimana ya? Terus gue inget, oh iya ya, kan mau ke Jambi. Nah, mampir dulu ke tempatnya Bang John. Oh ya pas ada ini ya. Ya. Nah, cerita untuk Bang John sendiri tuh ada ceritanya saya di Gunung Dempo tuh di tahun 90. Gimana nih, Ru? Masa balik ke Jakarta kan nggak mungkin, cuman bawa rantang doang ya buat ini masak sama kompor. Nanti mampir aja ke Jambi ke tempatnya Bang John. Yaudah oke. Nah singkat cerita, pas udah malam gue nggak tahu lewatin daerah mana, hutan mana gitu ya. Nggak tahu daerah mana, bukan hutan sih. Udah ngantuk-ngantuk gitu, udah tertidur. Itu bis itu zaman itu bis itu nggak begitu terang lampunya, kayak lampu-lampu redup gitu ya. Remang-remang deh. Dan bis itu memang dalam waktu itu ya, keadaan itu penuh. Jadi kita nggak begitu perhatiin semua penumpang. Pokoknya penumpangnya ya apa ya namanya bis, bukan bis AC itu bukan. Dan kita duduknya di bangku paling belakang. Kenapa bangku paling belakang? Karena kita bawa tas gede-gede segede lemari. Kalau kita di bangku yang penumpang biasa kita dengkul bisa mentok sama bangku. Satu bangku sendiri. Betul, iya. Akhirnya kita milih bangku paling belakang karena bisa selonjoran kan. Nah, saya
Sita, dan Ari. Pokoknya alat udah komplit semua lah. Pas bis itu berhenti di tengah jalan apa, saya udah lupa itu ya. Itu ada nenek-nenek. Dia itu kasihan banget. Jadi, apa ya, dia bawa kayak gembolan, kayak model tukang jamu ya. Bawa gembolan. Yang anehnya di antara penumpang semua nggak ada ngasih tempat duduk. Kan kasihan kan. Ini begini aja. Nah, itu dari dia masuknya dari pintu depan. Karena kan saya ngeliatin, kok bisa lama gitu kan. Ya mungkin gerakan nenek itu lambat atau gimana kan. Pas gue lihat penumpangnya cuma nenek itu doang. Masuk. Dan itu diri di tengah-tengah. Nah, pas gue lihat Sita tidur, si Ari tidur juga. Nutupin pakai apa, topi rimba. Aduh, kasihan banget gue bilang. Nek, duduk. Dia nggak mau. Terus pas gue lihat, apa, pikir bawa apaan nih bayi. Pas gue lihat, karena itu lampu di bis itu remang-remang. Anak kucing, 3. Tapi kucingnya beda. Bukan kucing kampung, bukan apa, gue lihat kayak kucing hutan atau apa. Tapi ya udahlah. Yang gue bikin agak merinding, nenek itu kalungnya kalung kayak bentuk ini nih. Bentuk kayak gigi gitu. Nanti, apa ya? Seperti itu. Tapi kan gue nggak menduga tuh kuku binatang apa gitu kan. Nek, duduk, Nek. Gue liatin. Akhirnya bangku gue itu yang di pinggiran kaca. Duduk kan nenek itu di situ. Nenek itu duduk. Teman gue Sita sama si Ari tidur aja. Ya gue diri. Terus singkat cerita, gue ngomong sama nenek itu. Nenek mau kemana? Dia senyum aja. Gendong gitu ya. Gendong gitu. Gini-gini kayak dia Ayun. Gue kan penasaran apaan sih ini. Tapi gue gak berani nanya. Gue gak berani nanya. Ini apaan? Maksudnya kucing atau bukan? Terus nenek itu bilang begini. Kayak gue mengerti bahasanya. Jadi dialeknya kayak dialek Sumatera. Entah Padang, entah Melayu. Kau mau kemana? Saya mau naik Gunung Kerinci. Oh, ini gini doang ya. Ketawa. Ya udah, hati-hati. Nanti di gunung itu kamu jangan ngomong sembarangan. Oh iya. Dia duduk aja. Dia duduk sembar gini nih. Tapi anehnya pas gue ngomong sama dia ngomongnya ngeliatinnya ke jalanan. Terus gue liatin sopir biasa, dia kenceng, itu bisa kenceng itu. Orang sopir sana mah kayak apa? Iya, kok kondektur nggak gimana gitu ya? Emang pas gue liat gitu, ternyata di bangku urutan depan sama tengah tuh banyak bangku kosong. Berarti kan penumpang nggak peka ya, kasian juga kan? Nah itu apa ya? Kalau gue bilang ya nyata orang biasa, bukan gaib. Menurut gue ya. Terus nenek itu bilang begini, nanti di Gunung Kerinci kamu hati-hati, jangan ngomong sembarangan, jangan bawa jimat. Dalam hati kok jimat. Tapi pas ngomong jangan bawa jimat, mata nenek itu ngeliat ke teman gue si Ari itu. Apa gitu ya? Dan memang saat itu Ari lagi gini kan, mukanya ketutup topi gini, ngeliatin. Yang gue kan cuek aja kan. Karena posisi si Ari itu sebelah masih nenek. Jadi nenek, nih Ari, baru Sita. Ya. Terus tiba-tiba nenek itu ngambil kayak apa ya, kayak sesuatu gitu ya. Terus ngasih ke gue bungkusan. Ini apa nih, Nek? Pegang aja kamu. Nanti kalau kamu camping atau di gunung itu, kamu terserah buat apa. Iya apa nih, Nek? Kalau kamu lapar atau apa, kamu makan aja. Ya kalau nggak dimakan, nggak apa-apa dibuang. Oh ya jangan dibuang lah. Bentuknya apa, dibungkus daun pisang. Teman gue nggak berani buka. Masuk bentuk bungkusan itu. Bungkusan kayak daun pisang itu. Diikat gitu. Pas gue lihat sepintas kayak bacang. Iya. Tahu kan bacang? Nah, ya udahlah. Lu pegang aja. Nanti kalau kamu di tengah hutan bermalam atau apa, terserah mau itu dibuang atau dimakan. Dia bilang jangan dibuang lah, Nek, dimakan dong. Dia ketawa aja. Dan semoga kamu selamat sampai tujuan. Oh terima kasih, Nek. Nah, yang gue jadi heran di perjalanan itu kan kalau kita perjalanan kan dengar suara
entah klakson lah, entah suara desiran angin atau apa, kok nggak ada gitu. Kayak hening gitu. Kedap gitu ya. Kayak kedap gitu. Terus kayak gue ngomong dengan nenek itu kayak cuman Berdua gitu. sebentar gitu loh. Ini sepanjang gue ngobrol nggak ada perhatian orang-orang gitu loh. Jadi gue diri tuh. Ini kan bangku, gue diri di belakang bangku yang depannya ada bangku nih kan. Jadi bisa, nah begini nih. Jadi gue diri, tuh nenek itu begini. Jadi gue sama dia hadap-hadapan, dia duduk. Dia gini aja. Tapi selama gue ngobrol sama dia tuh, ini cuma gini, lihat sini, lihat muka gue gini, lihat ke jalanan, lihat ke teman gue. Nah, singkat cerita, gue ada beberapa yang agak lupa dengan nenek itu ngobrol. Tiba-tiba nenek itu bilang gini. Saya mau turun dulu ya. Mudah-mudahan kamu selamat. Gini. Oh ya, ini hati-hati. Dan dia duduk, dan dia turunnya lewat pintu belakang. Baru itu konektor. Baru situ konektor ini, sigap. Gue nggak tahu turunnya di daerah mana. Jalan gue lanjutin tidur lagi. Dan yang dikasih barang sama nenek itu gue taruh di sini, yang sejenis bacang lah kalau gue bilang. Apaan nih? Gue bilang ya udahlah, tidur. Nah, singkat cerita akhirnya sampai di Jambi. Sampai di Jambi, gue ke tempatnya Bang John. Mungkin ini ada keterkaitan dengan gue Gunung Dempo, karena Bang John waktu itu menikah dengan perempuan dari Gunung Dempo. Sampailah ke tempat Bang John. Waktu itu sampainya sampai di Jambi, terus pagi, terus kita makan, terus sampai di tempat Bang John kalau nggak salah siang menuju sore lah. Ngobrol. Ada Kauni. Ini Kauni itu dari kampung itu tuh, Marisa Harimau. Kauni pakai kacamata hitam. Dari mana? Dari Jakarta, Kak. Duduk dulu, makan. Belum makan kan kau? Belum, Kak. Ini siapa? Ditanya. Ini Ari. Ini Sita. Terus yang pertama dilihat Sita. Cantik ya? Pacar kau, Her? Enggak, Kak, temen. Pacar kau kali. Sita ketawa-ketawa aja, senyum aja. Salam nih, Sit. Ini Bang John ini. Oh, ini Bang John waktu Gunung Dempo itu ya? Bang John, gitulah. Nggak usah diperpanjang. Nah, di saat itu kau nih langsung liatin si Ari. Kalau naik Gunung Kerinci, pegangan kau dilepas. Pegangan. Gue udah diem aja. Bang John, apa sih? Gitu loh. Udah nih. Udah. Her, minum. Mau ngopi, teh. Baru datang kau udah tanya-tanya gitu. Bang John ngomong ke Kak Uni. Singkat cerita, kita makan. Tapi mereka, mohon maaf ya, Kak Uni itu belum tahu kita mau naik Gunung Kerinci, belum tahu. Mereka taunya kita mau naik Gunung Sumatera. Ini mohon maaf nih. Nah, lagi makan, lagi ngobrol ini, ya pokoknya tinggal berapa sendok mau habis. Her, kau mau ke Sumatera, mana gunung mana? Gue udah nggak santai bilang, mau naik Gunung Kerinci, Kak. Itu dia pakai kacamata hitam ya, itu dinaikin kacamatanya. Gunung Kerinci. Iya, Kak. Emang kenapa? Bang John, udah gini ya Bang John. Udah deh, Her, makan dulu, selesaiin. Nanti kakak pengen ngomong sama kamu ya, berdua aja. Gue diem aja gue. Ini apa lagi gitu kan? Si Sita sama si Ari ngeliatin aja. Apa maksudnya kan gitu? Udah makan. Kata Bang John, kayak nggak ada pembicaraan. Makan dulu, santai, makan. Setelah itu, Kak Uni bilang, ya udah kamu ngomong dulu sama Bang John. Bang John, mau pinjam itu dong. Masih ada nggak? Nesting. Ada. Jadi dikasih lo nesting, kompor sama Vaples. Vaples kan? Iya, yang buat tentara itu. Jadi Vaples itu tuh kalau pemirsa, kalau saya kasih gambaran, itu yang tentara pakai. Jadi taruh pakai ini kopel. Yang jadi ada nestingnya. Iya, bisa buat masak. Ada muknya. Nah, ada muknya bisa buat mandi dan segala macam. Dikasih itu. Bilang, Bang, kalau kasih kayak gini, males banget gue bawa kopel, ya kan? Kan untuk ngiketinnya kan pakai kopel, ya nggak? Kopel tentara gitu, males banget gua. Udah nggak apa-apa, yang penting kan Vaplesnya. Ya udahlah, boleh. Jadi kita ada cadangan. Misalnya nesting ini buat masak, yang model kotak itu, Vaples ini ntar buat gosok gigi dan segala macam lah. Nah, singkat cerita, akhirnya kita bermalam di tempatnya Bang John. Habis itu setelah sholat maghrib atau isya, gue lupa, kau nih
sebentar Her, ingin ngomong sama kamu. Nah, Bang John itu sedang ngobrol dengan teman gue Ari dan Sita. Sini Her, kakak mau ngasih tahu. Kau naik Gunung Kerinci, kau jangan lupa, wah dikasih, jangan lah. Terus kau ini sebentar ya, di ke dalam kamar, lama banget ya. Nih Her, kau bawa. Apa nih? Itu gue buka. Jadi gue kayaknya lupa dengan pemberian si nenek itu yang di bis itu. Apa ini kak? Tahu nggak mas isinya apa? Ada daun sirih, ada gambir, daun sirih, gambir, terus ada kapur baru satu apa? Ya, gue ketawa situ. Apa nih kau nih? Ini maksud kau nih? Suruh nyirih kali. Suruh nyirih. Emang gue kakek-kakek. Ketawa kau nih? Bukan Her, bukan itu. Ketawa gue. Apa disuruh nyirih? Kan kalau identik kalau daun sirih sama gambir kan buat nyirih. Iya, nyirih itu. Maksud gini Her, nanti kalau kamu di Gunung Kerinci itu, kalau kamu bermalam di tengah hutan camping atau gimana, terserah kamu ya. Kamu taburin aja di sini. Pengertian gue dalam saat itu, kalau garamnya iya ya. Ya. Kan ada garam juga ya. Garam biasa bawa. Kan buat biar binatang melata tidak masuk ke tenda kita. Kita taburin. Ada garam, kapur, sirih, gambir. Oh. Karena Kak Uni ngomongnya dengan sangat tegas dan matanya kayak gue nggak bisa bisa menolak gitu kan. Iya. Jadi gue malas berdebat lah. Terus gini sama Kak Uni. Kau pejamin mata ya? Bukan apa kalau gue bilang ya. Dibaca doa itu ada doa bahasa Arabnya ada. Dibacain gitu. Itu pasti bacain doa gitu gue diem, gue merem-merem. Tuh gue dengar ada suara kayak harimau di luar. Dalam hati gue, ini bohong banget nih. Dalam hati ya, kucing berantem. Kayak kucing berantem suara di sekitar area rumah beliau. Gue diam aja. Diam. Buka. Nggak apa-apa. Buka apaan ya? Buka mata ya nggak apa-apa, biasa aja. Udah kau istirahat. Bilangin sama teman kau tuh, jangan bawa jimat. Gue bilang, apa sih maksudnya kan? Masih Ari maksudnya. Gue cuekin aja dalam hati gue. Apa nih? Nah setelah selesai ngobrol sama Kak Uni, ya istilahnya diritualkan lah. Ya. Diritualkan tanda kutip ya. Maksudnya kan, di sini maksudnya begini. Kak Uni itu biar gue dan teman-teman selamat lah. Siapa sih? Mana ada orang mau naik gunung celaka? Kan pasti selamat. Ya udah kita ikutin aja. Kan biar bagaimanapun dia kakak gue juga. Ya kita harus hormat dong. Udah, selebihnya itu Kak Uni ngomong santai. Itu pacar kau ya? Cantik itu, cantik. Kakak suka. Kau jadi sama dia lah. Terus yang anehnya Kak Uni bilang gitu. Kak Uni bilang begini. Kau naik gunung Dempo lagi lah. Kamu udah ditunggu, ya tanda kutip ya. Yang mirip kayak Wulan Guritno itu. Aduh Kak, aduh. Kak, ngomongin lain lagi gimana Kak? Oke? Kakak ngomongin lain aja. Gue bilang gini, gue sembari ya kayak manja gitu. Kak, aduh, jangan ngomong itu lagi Kak. Aku nggak mau Kak. Kak ngomongin lain aja, oke? Aku bawa hadiah nih dari Jakarta, aku kasih. Kan dia sukanya coklat. Coklat Silver Queen. Oh senang banget ya. Nah, dan waktu itu memang Kak John sama Kak Uni udah menikah. Tapi belum punya anak. Entah isi atau tidak, gue kurang paham waktu itu. Kemudian setelah itu kita istirahat. Baru paginya kita ke Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh terus ganti lagi pick up menuju Kayu Aro. Nah setelah Kayu Aro baru ke base campnya Gunung Kerinci namanya Kresik Tuo. Jadi Kayu Aro itu di lereng Gunung Kerinci itu perkebunan teh sangat luas. Bahkan terluas se Asia Tenggara. Nah, di zaman itu kan pembangunan belum merata, dalam arti ya banyak ada jalan yang rusak apa segala macam. Nah, pas singkat cerita sampailah di gerbang pendakian namanya Kresik Tuo. Dan di situ gue juga baru tahu di situ pos pendakian ternyata buka 24 jam. Dan di situ udah banyak pendaki. Nah, kita registrasi. Terus gue tanya pas registrasi, itu gue tanya sama Ari, katanya ada teman yang mau ikut sama kita. Oh ada. Mana orangnya? Ada tuh 3 orang. Ini 3 orang. Ini panggilan namanya aja nih ya. Namanya ada Apeng,
Icat, dan Loyo. Ini panggilan Loyo. Jadi Loyo itu, kok Loyo sih? Kalau Loyo itu badannya, ya waktu itu tinggi kita mungkin 165-an. Badannya kurus, tapi dia katanya kuat naik gunung. Kutanya Mari, yang udah pernah naik gunung yang mana? Si Loyo itu. Dia pernah ikut pendidikan pencinta alam lah. Cuma baru naik, katanya Gunung 7 di areal Gunung Kerinci itu. Sama gunung-gunung lain lah yang dekat Sumatera, tapi nggak tinggi-tinggi. Terus yang itu, si Icat sama Icat dan si Apeng, kok barangnya bagus semua, baru semua. Terus kata si Ari bilang begini, anak orang kaya ini, anak orang kaya di Sumatera, bapaknya pejabat. Oh gitu, iya. Udah pernah naik gunung belum? Belum. Waduh, ini Gunung Kerinci nggak main-main ini. Gunung yang anaknya Tuan Rajo lah itu. Iya. Waduh, gimana nih, Ri? Udahlah, tenang aja. Yang penting dia pengen naik gunung. Ya udah terserah lo dah, lo atur aja. Nah, cita-cita mereka bertiga ngobrol, terus kita dikenalin. Pas kita dikenalin ngobrol, ternyata yang si Icat itu, yang orang mungkin Bengkulu, orang Sumatera itu, dia ngeliatin sepanjang kita ngobrol, kita ngomong gini, pendakian gini lah. Dia ngeliatin si Tamlulu. Iya. Waduh, gua udah begini gua. Ini kita ngomong tentang pendakian begini-gini, nanti kita bagi tim begini-begini, yang apa? Yang leader siapa, yang follower siapa, yang apa? Sweeper siapa? Yang sweeper siapa? Nah, ngobrol-ngobrol begitu. Terus ada seorang porter, gue lupa namanya siapa. Mungkin porter atau guide ya. Dia menerangkan, jadi kita diterangin. Nanti di Gunung Kerinci ini ada 6 pos. Jadi 6 pos itu maksudnya ada pos 1, 2, 3, shelter 1, 2, 3. Terus dia bilang, jangan bermalam di pos 2 dan 3. Kenapa itu, Bang? Karena di pos 2 dan 3 itu lintasan harimau Sumatera. Jiper lah di situ gua. Jiper. Dan dia juga menerangkan di tahun 97 ada yang dulu hilang pendaki, nggak tahu orang mana, ada di YouTube lah. Terus ada juga orang asing, orang Swiss, nggak ketemu juga di tahun 98, tapi nggak tahu bulan apa. Oh, kita dengerin aja kan, petuah itu nama dari ranger kan. Iya. Jadi kalau dulu mungkin kalau sekarang namanya base camp itu dibilang R10. Kalau dulu belum ada nama R10 penamaan itu. Ya, kita dengerin aja. Dari inti pembicaraan si porter itu bilang, tapi ngeliatin mukanya ngeliatin ke Ari. Ada lagi yang peraturan tidak tertulis, di sini dilarang membawa jimat. Jimat. Dalam hati ya. Tapi mukanya ngeliatin ke Ari. Pas gue liat si Ari itu, dia pakai kalung, ada kayak liontin. Bagus. Entah batu apa lah, tapi warnanya hijau biru gitu, bagus. Bilang, Ri, apaan tuh jimat? Nggak tahu, gue dikasih paman gua. Mana gue tahu ya, katanya pakai aja buat, ya apa kata paman gue sih, ya buat keselamatan dan lain-lain. Tapi kan dibilangin nama yang si porter itu. Ya. Belum Kak Uni ngomong gitu, Kak Uni itu jimat. Ya gue nggak tahu nih jimat apa kagak. Yang penting gue pakai dan nggak boleh dilepas gitu. Perintah dari paman yang kata si Ari gitu kan. Ya, tapi itu bilang si porter bilang begitu, Kak Uni bilang begitu kemarin. Kita berdebat, tapi ya udah gue udah pusing gitu ya. Udahlah kita istirahat aja dulu. Istirahat, nggak lama kemudian setelah itu baru kita istirahat 1 malam. Di situ udah banyak pendaki. Wah, itu mau menuju tanggal 10 ya, kalau nggak salah sebelum itu. Tanggal 9 atau tanggal 8, gue agak lupa. Sorry, tanggal 9 November tahun 98. Kan kita mau apa? Kita estimasi adalah tanggal 10 November kita harus ada di puncak Indrapura, puncak Gunung Kerinci, atap Sumatera dibilang sama orang-orang. Nah, karena kita naik ke tanggal 9 kan, berarti tanggal 8 kita udah sampai, kita istirahat kan, karena perjalanan jauh banget, Mas. Dari mulai Jambi, Sungai Penuh, Kayu Aro, buset tuh, berjam-jam kan, tuh bisa sampai 10 jam, 12 jam tuh di jalanan itu. Kita udah capek banget. Tadi kita mau naik siang nggak jadi, karena kita istirahat kan, kehabisan tenaga lah situlah. Lama di perjalanan. Singkat cerita kita istirahat, kita repacking alat-alat, terus kita ngobrol dengan si Apang, si Icat, si Apeng, ya kan, ngobrol naik gunung mana aja, belum pernah Bang. Wah, gue Sita,
sama si Ari, lo gimana sih lo? Ini gunung bukan main-main loh sampai begini nih. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kan logistik aman, bro. Ya udah deh, oke deh. Nah, singkat cerita kita tidur malam itu, wah itu nyenyak semua. Tidak ada gangguan apapun. Pagi kita bangun, cuci muka biasalah. Cuci muka, sarapan, kita jalan. Jalan dari mulai pintu rimba ke pos 1. Itu karakter tanah itu masih landai, ya kan? Itu apa? Kita jalan berapa jam? Jadi begini, Gunung Kerinci itu ya. Setahu saya setelah bertahun-tahun mempelajari Gunung Kerinci, nyata itu Mas, jaraknya dari mulai base camp yang namanya pintu rimba R10 sampai puncak Gunung Kerinci, puncak Indrapura, itu jaraknya 17 km. Iya, 17 km. Dan di mana di tiap pos-posnya itu jalannya bervariasi. Ada yang 3 jam, ada 4 jam, dan lain sebagainya. Ya, mulailah kita mendaki. Tapi sebelum mendaki kita berdoa dulu. Doa, sekali lagi itu porter itu ngomong. Itu jangan dibawa jimatnya. Si Hari, gitu. Apaan sih? Ya udahlah, kita jalan. Mulai dari pintu rimba sampai pos 1 kita istirahat, biasa sebat bas. Dan perjalanan pagi itu cukup menguras tenaga. Memang jalan landai, tapi di pagi hari itu kan namanya pendaki gunung dan kita juga lupa pemanasan, wah itu benar berasa tuh kaki itu, waduh benar berasa jalan. Dan yang si 3 orang ini yang baru pemula itu banyak berhentinya, ya wajar lah, belum pernah naik gunung, tiba-tiba langsung Gunung Kerinci, kan gila. Jadi kita harus ngimbangin dengan 3 orang ini, teman si Ari ini. Aduh, gimana ya? Jadi kita udah beberapa kali kesalip dengan beberapa pendaki. Mas duluan ya, Bang duluan lah. Sweeper di sini siapa? Sweeper di sini adalah yang paling di belakang si Ari. Nah, leadernya yang si Loyo itu. Si Loyo. Karena dia bilang kata si Ari kan udah pernah naik gunung. Kata pernah naik Gunung Kerinci tapi nggak sampai puncak. Waktu itu terhalang badai. Akhirnya dia naik Gunung 7. Ya udah si Loyo jalan. Dan memang waktu itu masih berpapasan dengan para pendaki, kalau nggak salah dari Bengkulu, ada pendaki dari Lampung, gitulah, dan beberapa pendaki dari kota-kota besar lainnya di Sumatera. Sampai di pos 1 kita istirahat, minum dan segala macam, sebat 2 bat. Langsung kita jalan dari pos 1 menuju ke pos 2. Target kita adalah kita harus nge-camp di shelter 3, karena dibilangin dari beberapa senior dan beberapa ranger di pos 3 itu kamu bisa diriin tenda. Karena dari shelter 3 menuju puncak dekat. Katanya kan gitu. Oke. Kalau bisa katanya bermalam di shelter 3. Jangan bermalam di pos 2 maupun pos 3. Karena itu lintasan harimau Sumatera. Nah, setelah kita istirahat di pos 1, kita lanjut ke pos 2. Setelah lanjut pos 2, kita berhenti lagi istirahat, jalan lagi ke pos 3. Di pos 3 itu hari udah siang. Di situ gue juga agak merinding siang itu, karena gue lihat sembari kita ngerokok, lihat pohon-pohon, itu ada tulisan lintasan satwa buas, kayak gitulah. Itu gue langsung merinding. Gue lihat tuh ada pohon, itu kayak cakaran binatang, entah harimau atau beruang. Nah, itu bahasa merinding tuh gue. Itu siang-siang merinding tuh. Buset. Ini berarti gue ingat di buku biologi, kalau hewan buas kalau ngasah kuku tuh di pohon. Gitu. Kalau kucing ngasah kuku, ya di mana, di keset atau dan sebagainya ya. Baru gue ingat. Nah, dari pos 3 kita mau istirahat, itu kita jalan tuh udah mulai sore, udah asar itu. Orang sempat kita dengar seorang ajan asar, kita sempat berhenti. Nah, dari pos 3 kita menuju shelter 1. Tiba-tiba Sita bilang begini, Her, stop. Apaan sih lo? Semua pada stop semua. Lu denger nggak suara apa tuh? Suara apaan? Nggak denger. Lalu stop. Suara apaan? Terus gue denger kayak suara. Nggak denger. Nggak, denger. Dibilang arah jam 1 atau arah jam 12. Apaan sih lo? Gue denger lagi. Apaan? Kayak ada suara binatang kayak apa ya? Kayak mengeram gitu. Gue udah pucat situ. Sid, jangan macam-macam, Sid.
Itu suara kayak hewan buas. Itu kita jangan keluar dari lintasan jalur nih. Enggak. Ini kayak suara anak harimau atau harimau nih. Kayak sakit. Gue tahu banget Mas Sita itu. Jadi gini ya, Sita ini dia ini orang tuanya melihara hewan buas di rumahnya. Dari bayi jadi melihara macan, harimau, melihara burung elang, ular dan sebagainya lah pokoknya. Keluarga mereka tuh pecinta hewan buas. Dan dia tahu banget. Hanya karakter hewan buas tahu dia. Iya. Aduh sih jangan macam-macam sih. Ini di hutan sih. Oh ya udah. Gua ini nih. Kalau zaman sekarang pakai kepo ya. Ayo. Ya ini disamperin suara itu tuh. Nih. Lama kencang suaranya. Kayak suara ngegerem gitu. Pas kita lihat, gue pikir gue berdua doang sama Sita. Nggak tahu si Icat ngikut. Kan dia dapat nama Sita kan? Iya. Ya udah mati gue. Ngapain anak ngikut kan? Iya. Pas gue lihat ternyata anak harimau Mas. Anak harimau itu kejepit kena apa ya? Jebakan gitu tuh. Oh, ada yang pasang jebakan. Ya gitu. Wah kasihan banget. Jadi kaki kiri atau kanan gitu ya, kejepit gitu. Wah kasihan banget. Tapi kan begitu kita samperin, ngamuk. Wah Sit, gitu. Udah Sit, biarin Sit. Sita bilang gini, jangan gitu dong. Itu kan makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus tolongin. Iya tahu Sita. Memang ini makhluk ciptaan Tuhan. Cuman kan ini harimau gila lu. Ya gue tahu lo punya harimau, punya macan di rumah lu. Iya. Terus si Sita bilang, ambilin P3K. Nah, karena Icat demen kan sama Sita, diambil P3K dengan sigap. Nah, yang nunggu kita adalah si Apeng, si Ari, sama si Loyo. Kan bingung, ngapain sih nih? Kan bingung, ngapain sih ke dalam tengah hutan gitu kan? Ngapain sih nih? Nah, mungkin si itu cerita, nggak P3K. Diambil kotak P3K. Itu gue lihat sendiri Sita, ke anak harimau itu yang kejepit itu kasihan banget, itu luka-luka. Kalau kita kan kucing pus meong gitu ya, dia enggak gitu loh. Itu yang tadinya anak harimau yang gitu ya, langsung kayak nurut gitu. Terus dia elus-elus. Gue nggak berani. Her, bantuin gue Her. Nggak mau gue. Gimana gue? Ini kan jepitannya ini. Ya tetap aja kan. Bantuin Her. Ya gimana nih? Nggak bisa gue sendiri. Ya. Gue pikir si Icat mau bantuin. Pas gue liat kabur. Aduh. Gimana sih? Nggak pegangin. Bukan masalah pegangin. Kalau ininya perangkapnya udah kebuka. Dia ngamuk, modar lah gue. Dia ngajak salaman gitu aja. Selesai modar lah gue. Wah gimana sih? Enggak. Selama kita baik dengan ciptaan Tuhan, insya Allah nggak apa-apa. Yakin lo? Yakin. Ya udah oke. Gue baca doa, bismillah, gue buka. Itu kok, wah buset, kayak kan, kayak apa sih, kayak perangkap tikus gitu. Kan, ya kan, bakal ada geriginya itu kan. Gue buka. Sit, ya gimana Sit? Nah, Sita iniin, ngelus kepalanya. Sit, kalau udah ini, Sit, kalau dia ngamuk, lo cekek ya. Paling tuh cekek lo. Ya kan gue buka. Aduh, gue buka. Udah gue buka. Lo konsentrasi ya, jangan lo buka, lo lemes ke tangan lo, kejepit lagi, kan kasihan. Buka, udah. Itu aja udah keringet dingin gua tuh. Udah keringetan. Udah. Terus itu langsung dibalurin obat merah. Gue liatin aja. Terus dia balurin obat merah di perban. Dalam hati ya. Gila telaten banget ya. Kalau dia jadi istri gue gimana? Udah pikiran gimana gitu ya. Di zaman itu ya. Buset. Kalau telaten banget. Dia ngerawat itu anak harimau. Pokoknya singkat cerita, sama dia dibalurin kayak obat merah kita punya, di perban, terus dielus-elus. Terus bener, aja kayak diri jatuh sama Sita digendong. Karena lukanya itu. Her, gue bawa pulang aja ya. Lu gila lu bawa pulang. Dan anehnya, anak harimau itu nggak ngamuk. Gue udah mati gue, wah benar-benar pencinta binatang loh. Karena beda Mas, pencinta binatang sama pawang beda. Betul. Gue bawa pulang aja ya, lo jangan gila lo. Kita bawa pulang, kita kena hukuman, kita dendam. Ya kan pasti nggak boleh kan, itu taman nasional. Gue kayaknya suka dengan anak ini. Ya tahu, gue kan di rumah lo banyak binatang buas, lo pelihara dari bayi, lo kasih susu dan segala macam. Gue tahu, tapi kan ini taman nasional dan kita naik gunung, janganlah. Ya udah, itu kayak dicium gitu, dielus-elus, terus udah, jalan.
Udah kita balik lagi ke teman-teman. Nah itu si Ari, Apeng, mau banget sih, dan mereka tahu kita lagi ngobatin, nolong anak harimau terjerat perangkap, entah perangkap babi atau apa kita nggak tahu, atau perangkap buatan manusia kita nggak tahu. Udah, setelah itu kita lanjutin jalan. Sampailah kita lanjutin jalan, sampailah pas maghrib kita sempat berhenti. Aduh, maghrib lagi. Udah gimana nih? Ini gimana sholatnya? Duh, kan bawa kompas. Oh, kita lihat kompas ya udah kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita jalan lagi. Jalan lagi itu jalan buset makin menanjak. Itu dominasi perjalanan itu banyak akar-akar pohon. Jadi banyak kan kita manjat, melipir, merangkak, udah itu namanya scrambling. Nah sampailah kita di shelter 3. Udah aman. Nah di shelter 3 tuh banyak pendaki, udah banyak tenda-tenda. Aman, ada sumber air ada. Ya kita bertegur sapa dengan para pendaki yang dari Lampung, dari Bengkulu yang nyalip kita itu kan, ngobrol-ngobrol. Ya wajar lah, situ pendaki cowok semua, kita ini jadi bahan perhatian. Mas, teman abang cakap tuh, kayaknya artis ya, gue ketawa aja. Ya gitulah, gitu-gitu aja. Nah, ngobrol, nah Sita biasa bikin makanan dan segala macem. Pas dia bikin makanan, nah itu cowok pada sigap, bantuin. Ambil air dong, oh sigap. Sat-sat ya. Yang lucu yang ambil air, gue pikir si Icat, ternyata si Ari. Kan agak jauh tuh ambil air tuh. Dia pas lagi mau turun ke bawah ambil air, bubrak. Wih kenapa itu? Terus mukanya pucet. Yang penting air udah ambil kan. Kenapa Lori? Nggak apa-apa. Tapi mukanya lain. Kenapa Lori? Nggak apa-apa. Tapi diem aja situ ngerokok. Nah singkat cerita si Loyo, si Apeng nyiapin lah semua makanan lah. Nah, malam itu kita makan, nggak ada gangguan apapun. Biasa aja, udah ngobrol dengan para pendaki, biasa ngobrol. Mau muncak jam berapa? Gini. Ya udah, oke. Abang mau muncak jam berapa? Ya jam segini lah jalan. Nanti jam 4 pagi kita jalan. Oke. Udah singkat cerita kita istirahat. Kita tidur. Nah di tengah malam, si Ari itu apa kalau orang Jawa bilang kayak ngigo itu rep-repan ya? Iya. Kayak gitu. Kelindian. Gitu. Kenapa ini ya? Si itu ngomong, si Loyo apa si Apeng itu ya? Kebelet boker kali. Tawa kita semua kan. Woi, dibangunin. Kenapa lo? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Minum. Dia keluar ngerokok, diam aja. Dia diam terus tapi anehnya pas dia itu dia selalu gini. Kalau nggak digini-giniin. Terus gue bilang gini, tuh kan Ri, itu kayaknya lo jangan dipakai deh tuh, lo kantongin aja kalau nggak taruh dalam tas. Enggak, gue nggak mau ini dilepas dari badan gue. Ya terserah lo sih. Oke, malam itu kita lanjutin tidur lagi. Malam itu nggak ada gangguan apa-apa. Di shelter 3 itu, begitu kita bangun pagi hari, kita langsung menuju ke shelter 2. Nah, disitulah kemampuan pendaki diuji. Di pagi hari itu setelah kita sarapan mau menuju shelter 2, kita ngeliatin jalurnya. Mungkin sudut elevasi 70 atau 90 derajat. Dari situ kita harus melewati namanya mungkin kalau sekarang dibilang terowongan tikus. Di situ pertanyaan dua. Mau naik atau turun? Karena harus lihat jalur. Iya kan. Itu langsung diuji. Dan di 3 orang itu yang belum pernah naik gunung, itu udah langsung pucat lihat jalur itu. Gimana nih? Nah, disinilah dibutuhkan kerjasama tim. Jadi ada yang naik, ada yang bantu yang naik, yang di bawah yang naikin gitu. Makanya gue bilang, tenang, ini kita perlu kerjasama tim. Jadi naik, Sita naik. Jadi coba naik duluan. Sitanya tangguh, biarpun cantik tangguh. Naik duluan, dan situ percuma kita bawa tongkat maupun trekking pole, karena nggak dipakai. Karena medannya itu akar-akar pohon. Dan struktur pegunungan itu, hutannya itu lebat. Naik, dia naik duluan, kalau kemudian, Ari, naik. Loyo naik, baru kita. Nah, si Apeng, ya. Ari, nah itu. Beginilah. Itu entah berapa jam itu, lama banget itu. Berjam-jam. Tampang juga ya? Nggak pakai. Udah kita bergelayutan aja di akar-akar pohon. Melipir.
Begitu sampai di shelter 2 udah ngos-ngosan. Aduh, alhamdulillah. Jalan lagi menuju, ini kita kesiangan nih. Jadi nggak dapat namanya sunrise. Tapi nggak apa-apa lah. Karena mungkin kita kehabisan tenaga malam itu kan. Dan perjalanan jauh kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi bagi kita, nggak penting banget tuh sunrise. Yang penting kan gimana caranya sampai puncak gunung. Begitu sampai shelter 2, kita lanjut lagi ke shelter 1. Kita istirahat lagi, kita baru jalan menuju puncak. Ya, kurang lebih jalannya berapa jam gitu kan. Nah, di situ apa sih ada kayak batu-batu. Ya banyak ini memoriam gitu ya. Ya udah kita berdoa. Nah, di saat itu kita nyampe udah kesiangan tuh, Mas. Mungkin kira jam 10-11. Terus pendaki-pendaki pada bilang, "Lah, Mas, Bang, kok nyampenya siang?" Ya kita kecapean. Ya paham lah. Kita udah perjalanan dari Jakarta kan. Lama di bis. Ya ini nggak apa-apa nih, kesiangan. Ya ritualnya adalah di puncak gunung, foto-foto dan biasa lah, makan-makan. Dan di Gunung Kerinci itu bagus banget. Di pagi hari itu ya, pagi hari menuju siang tuh cuaca udah panas. Dan alhamdulillah nggak hujan. Situ kita ngeliat tuh Gunung Merapi di Sumatera. Terus bisa lihat kota-kota di bawah, mungkin kota Jambi, kota Palembang, atau apalah. Ada kelihatan laut tuh. Itu laut pada laut. Oh, itu Samudra Hindia. Kata anak Bengkulu, itu Samudra Hindia, Bang. Samudra Hindia. Terus kita di atas, terus mereka pada turun. Ya, biasalah kita ngobrol-ngobrol. Karena kita harus nunggu yang si Apeng. Kalau si Loyo masih kenceng tenaganya tuh. Tunggu. Gimana? Ayo naik terus. Kita nungguin dia, mereka tuh, si Apeng, si Loyo, terus si Ica. Wah, itu mereka ada kasihan juga sih. Ya namanya juga baru naik gunung, dan gunung yang dituju gunung paling tertinggi di Pulau Sumatera. Nah, kita lamain nunggu mereka. Dan kita tungguin. Nah, singkat cerita, setelah habis foto-foto dan segala macam, kita turun. Udah turun nih. Pokoknya dibilangnya jangan sampai jam 2 siang atau gimana gitu loh. Di puncak Indrapura Gunung Kerinci. Karena di jam-jam segitu suka banyak badai dengan datang tiba-tiba. Karena cuaca kan nggak bisa kita prediksi, Mas. Dan singkat cerita, kita turun. Naik dan turun, nyata lebih susah turun. Kenapa? Karena kita nahan, Mas. Iya, nahan. Dengkul, terus ujung kaki ini. Jadi dengan kemiringan segitu. Betul. Jadi saya bilang gini. Nah, kita turun, gue bilang sama teman-teman, sama yang baru-baru, ikatan kaki sepatu dirapatin lagi, terus kaos kaki lebihin 1 senti lah. Karena kenapa gunanya? Buat nahan jari-jari kita. Turun jangan buru-buru. Jadi kita turun ada miring gini. Jadi buat ngerem. Jangan lari. Nah, pada saat itu pas kita turun, ya biasa cewek duluan. Ladies first. Duluan turun. Nah, kita kan udah pengalaman di beberapa gunung, ya udah dia enak aja tuh karena cewek tek gitu loh. Karena kita bikin tenda di shelter 3. Dia turun, kenapa dia turun duluan? Biar dia bisa masak-masak buat kita. Iya kan? Gunain cewek gitu. Dia turun duluan, habis kita turun, Ari turun. Nah, si Ari turun, Ari begini mulu nih. Jadi sepanjang perjalanan Ari gini, terus kadang-kadang apa sih di dalam tenda gitu juga. Aku bilang, kenapa sih orang di tenda deh gitu, di puncak begini, apa kayak gini nih. Gimana sih Mas kalau kita nyari sih? Gitu. Apa gitu ya. Si Icat juga begitu, Icat. Mama siapa nih orang? Di puncak gunung juga begitu, si Icat, kenapa nih orang gitu ya. Aku nggak tahu tuh bahwa dia itu ada apa gitu, nggak tahu nih. Nanti gue terangin di akhir cerita. Singkat cerita, karena mereka turun terburu-buru, itulah kalau resiko turun gunung, nggak boleh lari. Si Icat terkilir kakinya. Nah, gue bilang sempat berhenti. Sit, itu gimana? Ada di tenda. Terkilir kakinya. Terus gue lihat agak bengkak. Udah pelan-pelan. Akhirnya kita sampai di tenda di shelter 3. Shelter 3, gue buka kakinya si Icat. Wah, bengkak. Udah gue balsemin gitu kan. Gimana, Cat? Gak apa-apa. Udah, makan dulu. Makan standar lah, zaman itu Indomie lah. Udah. Gimana teman-teman? Udah oke?
Nah ini ada beberapa pendaki, kalau nggak salah pendaki Bengkulu udah turun duluan. Nah tahu sendiri kalau habis makan, cuaca gunung sejuk, apa yang terjadi? Tidur. Iya. Ketiduran. Ya kan capek, kita pas naik itu menuju puncak itu udah bener, tenaga udah terkuras habis. Ya habis makan kan, kita wah lahap. Setelah makan kena angin sepoi-sepoi, udara dingin, oh udah enak banget tuh. Mau tidur nggak? Kalau nggak salah tuh kita hampir 2 jaman. Buset. Lagi, semuanya teler. Sita juga tidur. Ah, lu gimana lo? Salah-salah lu gimana lo tidur duluan? Lo duluan. Udah salah-salah udah deh. Itu kalau nggak salah tuh mungkin jam 2 atau jam 3 sore itu ya. Pas kita lihat sekeliling, udah nggak ada tenda, cuma tenda kita doang. Jadi kita berdua tenda. Tenda cewek buat Sita dan perbekalan. Yang lainnya tenda buat kita, buat cowok-cowok. Tapi di tenda itu gue sama Sita doang tidur. Tapi mohon maaf nggak ngapa-ngapain. Karena kita fokus kan. Karena si Ari itu juga bukan teman kita akrab. Yang udah akrab gue sama Sita. Nah, setelah kita udah packing, kita turun dari Shelter 3 mau menuju namanya Pos 3. Udah sore, tiba-tiba tuh kabut tebel banget, hitam pekat kayak ban dibakar, Mas. Langsung gue inget, waduh, stop. Loyo, Icat, apa ya? Ada apa bang? Stop, stop. Jangan ada bergerak. Ada apa bang? Jangan ada bergerak. Tebel kabut, pekat. Keluarin center. Hah? Nggak. Keluarin center. Keluarin center. Yang ngerokok aja. Yang baca doa selawat silakan. Sita udah pucat juga Sita. Her, kenapa Her? Udah, nggak apa-apa, baca doa aja. Udah. Itu namanya kita duduk diam tafakur. Ari diem. Udah ngerokok aja. Gue rokok gini ya. Itu pas kita nyalain center. Ini ujung jaring ya, nggak bisa lihat. Berarti terus pekat banget. Keliling pendaki itu. Dan di situ kita ngomong kayak bergema. Tapi dalam hati gue, nggak apa-apa, mungkin resonansi gunung nih ya, lembahan. Nggak apa-apa. Gak lama kemudian, mungkin ada setengah jaman nih. Alhamdulillah. Yuk turun yuk. Turun. Itu kabut kayak mengurai gitu. Mengurai. Kita turun, terus dari kabut hitam, terus ada kabut lagi. Kayak gini, ngerumpul gini nih, set. Dan aneh di kabut itu gue liatin, kayak begini, muter. Ke sini. Gue langsung, aduh. Gimana sih kalau kita lihat mainan tuh, yang kalau di screen itu kan ada tuh, kalau kita liatin itu, pusing. Seperti apa? Apa sih kayak gitu ya? Apa, kayak lobang apa gitu ya? Gue langsung kayak sontak, gue ngomong gini, jangan liatin. Lu nunduk bawah, nunduk aja. Lollipop itu kan? Ya kayak gitu, benar lollipop. Duh, bikin pusing nih. Udah gitu, jalan pelan-pelan. Pas kabut itu udah nggak ada, si Ari ngomong begini, Ari, Apeng, sama Loyo. Yang Ari gue kesel. Gue turun duluan ya. Gue nggak betah di gunung ini. Hah? Turun duluan. Gue nggak enak. Gue turun duluan. Gue nggak enak. Hah? Sedangkan temannya si Icat ini kan cedera. Ini kan temannya dia. Ini kan teman lu. Masa gue nanggung teman lu? Wah, gue berdebat situ panjang. Udah mulai emosi diuji. Nggak bisa gini. Nggak, ini gue nggak. Pokoknya gue nggak ini lah. Gue nggak betah ini. Gue nggak betah. Nggak, gue mau turun. Gue nggak betah di gunung ini. Gue mau turun. Gue nggak betah di gunung ini. Berdebat lah. Si Sita juga ngoceh. Lu wah tahu cewek kan. Tahu sendiri bacotnya kan. Wah, ngomong sebuah serapa. Gue bilang gini, udah, biarin aja. Karena gue tahu, karena si Loyo pernah naik gunung ini kan. Kan kata dia kan, walaupun dulu nggak muncak. Mungkin baru pertengahan jalur. Mungkin sampai Shelter 3 atau Pos 3. Yaudah oke. Gue tanya si Loyo, gimana? Aman bang. Tapi si Loyo nggak cerita. Aman bang, si Bang Ari. Yang ini. Mungkin karena nggak enak sama Bang Ari kan. Ari itu kan istilahnya senior dia. Aman bang. Ya udah, si Loyo turun. Loyo, Ari, siapa yang berlari itu? Gue masih langsung apa orang Jawa bilang ngenes hati gitu ya. Sit gimana sih? Si Icat kasihan juga. Jadi kita kayak model papa. Jadi kayak kita rangkul gitu. Tas aman. Tapi si Icat, bang, kalau bisa
Jangan, ini bang yang gue merasa banyak ngawasin bang. Nggak tahu banyak ngawasin apaan sih ngawasin. Nggak ada ngawasin, paling ngawasin binatang. Ya kita yang harus hati-hati binatang buas. Udah nggak apa-apa, kita baca doa aja. Nah, terus yang anehnya si Icat bilang, bang kalau bisa kita jangan sampai lewatin pohon bolong. Pohon bolong. Jadi ternyata di Gunung Kerinci itu ada namanya pohon. Nggak tahu sekarang udah ketebang kali. Kenapa dibilang pohon bolong? Jadi bolongnya karena kejadian alam, karena petir. Kan nggak tahu di zaman itu. Apa sih pohon bolong? Iya, combong. Apaan pohon bolong? Nah, sehingga kita turun. Kemudian datang lagi kabut. Kabut datang lagi. Ah, apaan ini? Bilang, Sid, apaan ya? Si Icat, bang, istirahat dulu boleh nggak? Kan dia kan masih cedera ya, walaupun udah dibalsemin. Yaudah, oke. Kita duduk. Yaudah, santai. Dalam hati gue kesel banget, bang. Mohon maaf ya, bang. Ini orang nih, ninggalin teman kan gitu, kita yang nanggung kan. Gue udah mulai marah-marah. Si Sita, iya si Sita bilang, udah Her, jangan marah-marah, gini. Nah, pas lagi itu, kita istirahat. Terus gue bilang gini, si Icat udah bengong. Dia begini, udah bengong. Terus ngomong gini, udah Her, tinggalin aja gue di sini. Apa? Tinggalin sini. Kaki gue berat, gue merasa digandulin kaki gue pakai besi. Lo jangan ngomong sembarangan. Lo jangan ngomong demi. Demi Allah gitu kan. Nggak ada itu. Maksudnya bukan dalam hati gue nggak ada. Bukan gue bilang jangan nyumpah serapah. Udah nggak apa-apa lo harus konsentrasi. Lo tinggalin aja daripada gue nggak babanin lo. Lo tinggalin aja. Gue nggak apa-apa kok. Gue mau di sini aja. Nggak bisa. Apa ya? Inilah diperlukan jiwa korsa. Nggak bisa. Lo tanggung jawab gue walaupun teman lo ninggalin lo. Si Icat diem aja. Itu gimana sih teman lo? Maksudnya si Ari kan? Dia diem aja. Udah santai aja ngerokok. Itu Sita kan nggak ngerokok. Akhirnya gue ngerokok ikut ngerokok juga. Karena situasi juga ya. Nah, pas lagi begini, ini kita udah istirahat gini. Gue bilang, kok ada kabut lagi ya? Ini kabut apa lagi? Kabutnya abu-abu gitu. Nggak pekat sih. Duh, kabut lagi dalam hati gue. Aduh, Sita ngomong gini. Her. Kok gini lagi ya? Kalau jalan sama lu begini mulu. Ya, jangan ngomong gitu. Gue ngomong jadi santai, bercanda. Tapi gue melihat ada sebuah binatang. Ini apa nih? Jangan gitulah, say. Ngomong gitu. Si Icat ketawa-ketawain kan, Icat kan. Nah, lo ketawa kan enak. Dari tadinya lo bengong, lo ketawa. Jangan gitulah, say. Udah, nggak apa-apa. Nikmatin aja perjalanan ini. Nah, pas lagi itu gue liatin ini. Di sudut mata kanan gue, itu gue melihat harimau 2 yang gede sama harimau 2 yang kecil. Gue bilang gini, bisik nih sama Sita. Berbisik ya. Sit, lo lihat nggak? Arah berarti dari sini arah jam 3. Jam 2 atau jam 3. Iya, gue lihat. Sembari bisik gitu. Iya, gue lihat. Terus kenapa kita merinding ya? Tahu nggak mas, kalau mata kita kan segini nih jarak pandang ya. Gue melihat di ujung ini, semuanya ngelihat. Itu sebelah kiri apaan tuh ya? Ada cowok dan cewek. Ini pakaiannya pakai pakaian kerajaan itu. Yang bikin gue merinding di samping cowok yang pakaian kerajaan itu ada harimau yang dampingin dia. Satu harimau hitam, satu lagi harimau loreng. Itu lo lihat nggak? Sobat RC, maaf sekali, sorry, ini tadi bukan gangguan yang sengaja dari TRC. Kita juga nggak tahu jatuh, kamera juga dalam keadaan blank, sempat mati lampu juga. Mas Heru, kita lanjutkan nggak nih kira-kira? Apa siap nggak kalau kita lanjutkan? Siap lanjutkan. Ya insya Allah aman. Karena tadi pas cerita itu tadi merinding saya. Nggak apa, aman. Ya? Nggak apa. Oke, Sobat Tuti Rupa, semoga aja cerita berikutnya tidak ada masalah lagi lah. Itu Mas Heru ya? Nggak apa. Jadi di saat itu kita pas istirahat lagi tuh, yang ada kabut. Kita istirahat. Terus karena si Icatnya juga kakinya masih agak sakit, ya udah santai aja. Nah di saat kita duduk tiga-tiganya kita duduk nih, udah santai-santai.
Gue ngomong sama Sita, Sit, ada apa lagi nih, Sit? Sita ngomong begini, Ru, kalau naik gunung sama lo ada aja masalahnya. Ya jangan gitu lah, Say. Gitu kan sembari menghibur kan. Nah, si Icat sempat senyum karena di saat itu si Icat ini banyak bengong dan melihat kiri kanan. Entah apa yang dipikirkan sama dia. Cuman kan gue berpikir nggak usah dipikirin itu, yang penting kita tetap fokus bagaimana caranya agar kita selamat sampai di base camp, begitu. Jadi gue bilang gini sama Icat, Cat biarin aja. Gue sebenarnya kesel juga dengan teman lo itu, si Ari. Karena gue juga baru kenal sama lo di base camp kan. Kenapa si Ari, si Loyo, dan si Apeng ninggalin kita? Seharusnya nggak boleh begitu dong. Si Icat diam aja. Nggak lama kemudian lagi kita ngobrol enak gitu ya, sembari ya gue ngebakar rokok. Sita itu kan nggak ngerokok, dia minta rokok, gue minta rokok dong, Her. Ngerokok lo, Say. Kan kita ngobrol santai aja gitu kan, maksudnya meredakan ketegangan gitu lah. Biar kita relax. Rokok. Dengar rokok gini, terus gue melihat kelebatan di arah kanan mata gue, mungkin arah jam 2 atau jam 3. Itu apaan ya? Sit, lo lihat nggak? Cat, lo lihat nggak? Sebelah kanan arah jam 2 atau jam 3. Iya, kita ngelihat. Iya, ngelihat. Akhirnya kita begini nih. Set. Itu kan kita pakai headlamp tuh ya. Sita ngomong begini, jangan disorot. Maksudnya senternya itu headlamp harus dikebawahin. Itu benar tampak 2 harimau, dengan 2 harimau kecil. Sita ngomong begini, Her, itu jantan dan induk dan anak-anaknya. Tapi yang gue lebih kesel sama Sita, dinaikin lagi headlampnya. Kita ngelihat, itu ada salah satu anak harimau, itu yang kakinya yang diperban sama Sita. Tapi kan gue hanya lihatnya mungkin berapa detik ya, nggak sampai 5 detik. Dan gue nggak tahu nih harimau mau nyamperin kita tuh entah jantan atau betina. Sita. Karena gue tahu tuh Sita itu memang di rumahnya punya hewan buas kan, harimau dan macan. Sita, gimana Sit? Nah Sita mohon maaf ya, dengan cara dia, kalau kita kan bersiul atau apa, dia gitu loh. Gue di situ merem, waduh, matilah diterkam. Mohon maaf ya, dalam hati gue, kalau macan jadi-jadian, kita hanya bisa ngucapin doa. Tapi kalau macan nyata, harimau nyata, waduh, walau alam ya. Lapar, dia lapar, kita diterkam. Itu yang gue takutin. Pas gini, selama gue merem itu Sita cuma gitu lah. Kayak gitu. Yang gue tahu, kan pas gue di situ gue sama Icat merem. Pas udah gitu Sita ngomong gitu, udah Her aman, pas kita buka udah nggak ada. Tapi yang kita bikin serem, kita melihat sosok penampakannya itu ke dalam hutan. Gak lama kemudian mereka kayak ngaum. Wah itu lemes dengkul, lemes. Yang tadi kita mau diri nih, mau lanjut perjalanan, itu ngejoprak lagi. Tapi Sita di situ ketawa. Udah nggak apa-apa. Emang tadi ngapain situ? Udah. Pas lagi kita mau ini lagi kan ada salah satu barang kita jatuh, entah kayaknya botol minuman jatuh di tasnya si Icat. Kita ini lagi masukin lagi tuh botol minuman. Terus nggak lama kemudian Sita bilang, Her, badan gue merinding nih. Apaan sih? Sudut sebelah kiri, arah jam 9, jam 10. Pas gue lihat, itu kan kabut ya. Di balik kabut itu, lama-lama kabut kesingkap. Itu ada dua orang. Tapi yang anehnya adalah 2 orang tersebut cowok-cewek berpakaian kayak pakaian orang Sumatera. Dan lebih begidik lagi, di samping 2 orang cewek cowok itu, ya kalau boleh dibilang mungkin pangeran dan putri ya. Itu ada harimau, satu lagi harimau hitam, satu lagi harimau toloreng itulah. Wah langsung gue bilang, gue diam main nunduk. Pas gue lihat lagi, ini entah gue tersugesti atau terhipnotis atau halusinasi. Sosok yang pakaian seperti pangeran itu mukanya mirip banget dengan sosok pendaki yang hilang di tahun 90-an. Dan itu gue tahu orangnya. Manggil.
Her, sini. Tapi aneh kan kalau kayak gini berarti kita harus nyamperin kan? Gue nggak mau. Nggak mau gue. Gue gini doang. Sita langsung, aduh Heru, gini. Icat diam. Nunduk kayak Icat. Baca doa. Baca doa dia. Gue langsung gini. Gue langsung kayak spontan. Dalam bahasa Indonesia, mohon maaf ya. Lo bukan di sini lagi. Sobat, semoga lo tenang di alam sana. Dalam hati ya. Tiba-tiba kayak ucapan gue terucap 2 kali. Lo bukan, apa istilahnya ya, lo bukan teman gue lagi. Udah, lo udah tenang di alam sana. Dalam hati, gue kirim doa. Dan sosok itu kayaknya lama-lama makin merapat ke kita. Gue merinding nih. Gitu. Lama kemudian ada kayak batuk-batuk suara itu, ada nenek tinggi banget. Nenek tinggi banget. Siapa nenek? Pakaian adat Minang gitu. Bohong mah di gunung ini ada nenek-nenek seperti ini. Tapi nenek itu tidak menyeramkan. Tinggi. Terus ngomong pakai bahasa Minang atau bahasa Melayu. Karena Icat ini ternyata orang Padang. Terjemahan dari ini gue nggak tahu bahasa apa nih Cap kan. Tapi si nenek itu nunjuk gue. Cat, ngomong apa Cat? Mana barang yang kau punya? Apaan Cat? Mana barang kau punya? Barang apa? Icat nanya ke nenek itu, barang apa? Kayak seolah-olah si Icat dengan si nenek itu yang pakai apa, bilang songkok atau apa tuh ya ini? Ya ini Padang lah. Tutup Padang. Terus langsung begini, astagfirullahaladzim. Kau ingat pesan Kak Uni, kalau kau menghadapi sesuatu yang tidak enak di gunung itu, kau kasih yang kakak kasih. Kayak gue langsung ingat, langsung, di kantongku ada tuh. Kau kasih tuh, yang Kak Uni kasih, yang model yang kayak daun kayak bacang gitu, yang kayak ada gambir, sirih, garam. Kau kasih. Dan itu ngambil. Dikunyah, dia ketawa. Dalam waktu itu nunjuk yang si pasangan suami istri itu tuh, yang dengan harimaunya itu, ini yang kiri kanannya. Jadi si Icat itu sepanjang itu dia sama kita komunikasi. Cat, ngomong apa Cat? Jadi aku nggak ngeliatin itu. Jadi bilangnya itu nenek itu, pergi kau, ini wilayah saya. Yang dibilang itu yang cewek cowok itu yang kayak putri gitu ya. Pergi kau, ini bukan tempat kau, ini kekuatan saya. Menurut penjelasan dari si Icat, karena dia ngerti bahasa Padang ya. Jadi ini gua hanya melihat, nggak lihat begini ya, hanya lihat dari sudut mata, dan itu kabut. Jadi kita sembari takut, terus apalagi Cat, Sita diam aja gitu, nangis itu, kayak mau nangis, terus diam, nangis lagi, diam gini. Pergi kau. Bukannya intinya dari penjelasan si Icat, pergi kau, ini bukan wilayah kau, ini wilayah saya, kata si nenek itu. Terus nggak lama kemudian kabut itu mereda. Hujan turun, gerimis. Cat, kalau ini bukan mimpi, tolong bilang sama nenek kita mau turun. Nah, nenek itu panggilan apa? Sabai. Ya gue ngomong aja dalam bahasa Indonesia. Akhirnya gue timbul keberanian. Sabai, saya mau turun, saya mau pulang. Saya mohon maaf, ada kelakuan saya dan teman-teman yang salah. Dia ketawa aja. Kayak ini kayak orang nenek-nenek ini sih gimana sih nyiri. Dan itu gue juga serem juga. Memang bukan darah sih, tapi kan gambir sama siri kan gigi kan kelihatan merah. Wah, di situ gue serem banget, merinding. Kau ikutin jalan ini, maksudnya begitu. Apaan Cat artinya? Kau ikutin jalan ini. Dan waktu itu selama kita tidak bisa melihat jalur. Kayak jalur ketutup. Dan aneh pohon-pohon itu bukan pohon-pohon yang kita lihat di gunung biasa, kayak pohon cantigi, cemara. Pohon itu gede semua kayak pohon purba gitu, gede-gede banget. Ukurannya mungkin kalau kita ini 2 orang 3 orang belum tentu bisa meluk pohon itu. Nah, astagfirullah, ya gue ngucapin ya asma-asma gitu kan. Dan gue juga nggak tahu si Icat ini bisa apa. Ya akhirnya ternyata dia peka gitu kan ternyata. Lama kemudian setelah gue ngomong si Icat dan Sita, kayaknya kita harus berdoa dulu nih. Pas kita berdoa, kita merem nih, tapi doa kita merem. Tapi sepanjang gue merem itu dan berdoa, gue gak konsentrasi. Mohon maaf, ada beberapa bacaan
gue kayak nggak lancar gitu. Iya. Pas Al-Fatih nggak lancar, itu dalam hati gue goblok banget itu. Orang mau sambil panik kali ya. Dan di saat gue baca doa itu, Her ikut gue, Her ikut gue, Her ikut gue. Nenek itu. Bukan yang cowok cewek itu sepasang suami istri yang pakaian. Ditunjuk suruh pergi sama Iya. anak itu. Her ikut gue, ayo. Tapi lo ke Jakarta, lo ke bahasa Indonesia. Her ikut gue, ayo ikut gue, Her ikut gue. Gue jadi mungkin karena gue kesel, lo akhirnya gue gini, ya gue bentak lah. Maksudnya, lo bukan teman gue, udah nggak ada, udah kabut, udah nggak ada. Terus penampakan sosok yang dua orang kayak apa ya, yang pangeran dan putri itu udah nggak ada, yang harimau yang gaib itu udah nggak ada. Kan gue anggap, gue keselnya kenapa? Goib lah, kan males kan kira kayak gitu ya. Terus si Icat bilang, alhamdulillah Her, udah kelihatan jalur. Nah udah kita diri buru-buru, turun hujan-hujan. Efeknya apa kalau turun sehabis hujan? Jatuh-jatuhan. Kan kasihan juga lihat si Icat itu kan. Nah, lagi diri lagi, turun lagi. Nah pas kita turun, itu melewati pohon bolong. Pas melihat pohon bolong, kita sempat berhenti. Aduh Cat, gue capek banget Cat, karena kita memapah si Icat ini. Gue sama Sita. Aduh Cat, taruh ya, istirahat. Her. Lanjut aja jalan. Lanjut. Yakin lo, itu udah maghrib. Mohon maaf. Maghrib kita jalan. Dan itu kita nggak dengar suara ajan, hanya sayup-sayup. Dan kita udah terpengaruh halusinasi yang ada di gunung itu. Dan kita berpikir, nih entah malam atau lewat maghrib. Tapi Icat bilang, ini udah maghrib Her, berhenti dulu. Dan gue ngotot dan Sita jalan terus. Karena si Icat udah lumayan kakinya, nggak apa-apa. Jadi bisa setengah berlari lah. Nah kita setelah lewatin pos 3 kita berhenti. Dan itu gue bilang, di situ baru gue pas lewat pos 3 gue langsung, kok jadi enak ya, tuh udara bagus itu loh. Kayak perputaran angin enak gitu loh. Terus bisa dengar suara burung-burung berkicau. Ada suara tongeret, udah enak nih, udah seneng nih, gak lama kemudian hujan. Gitu hujan kita pakai jas hujan, kita turun pelan-pelan. Kita turun, udah berhenti lagi di dari pos 3, pos 2. Terus di pos 2 kita berhenti, biasa sebas lagi. Ngos-ngosan juga itu. Jam berapa ya? Aduh nggak tahu deh nih, udah gelap banget nih. Turun lagi. Gak lama kemudian kita dengar suara harimau. Dengar suaranya doang, kan gemeter tuh. Jadi kita dengar suara harimau di kebun binatang sama di hutan aslinya lebih gemeter gue di hutan aslinya. Sita bilang begini, nggak apa-apa, aman. Gue bilang sama Sita, lo jangan ngomong begitu. Ya kan lo ini di rumahnya pelihara hewan buas. Nggak segampang itu ngucapin, udah nggak apa-apa Her, aman, insya Allah aman. Kira kita turun pelan-pelan. Nah, kemudian hujan mereda kan, dan selama kita turun itu gerah banget tuh, dari kedinginan kena hujan terus keringetan, wah itu gerah banget tuh. Jas hujan kita buka, terus kita istirahat di pos 1. Nah di pos 1 kita istirahat, ada pendaki yang nyusul lah. Kalau nggak salah pendaki dari Lampung. Bang, mau kemana bang? Enggak, dia ini dong. Misi bang. Tapi anehnya pas gue liatin, pakaiannya pakaian model lama. Dan tasnya model lama. Bang, misi bang. Gue pikir ya pendaki yang Lampung kan masih di belakang kita. Karena yang waktu malam itu, pendaki Lampung atau Bengkulu, ada temannya kena diare. Aduh mas tahu sendiri, diare di gunung. Untungnya di shelter 3 itu ada, ada sumber air. Buset, gue gak tahu tuh makan apa. Misi bang, yang 2 orang pendaki ini kok mukanya asing banget, pakaiannya pakaian lama kayak lusuh gitu. Pokoknya gue inget di celana coklat pakai kemeja flanel, tapi flanelnya udah lusuh. Gimana sih lusuh? Kayak nggak terang gitulah. Misi bang, udah lewat. Nyalip. Oh ya udah. Kemudian datanglah nih pendaki, duduk gitu loh. Bang? Kayak buru-buru gitu. Abang tadi berapa orang sih bang? Kan 4. Bukan 6 orang bang. Kagak berempat. Ini kan temen gue sakit diare. Sekarang gimana bang? Udah lumayan. Udah perutnya gimana bang? Gue tanya sama yang sakit itu. Lumayan bang.
Ya, dia sempat agak dipapa gitu kan. Lah, abang tadi yang pakai kemeja kotak-kotak merah agak lusuh, terus tasnya yang agak ada besinya itu bang. Berempat ini saling nengok. Nggak ada tuh, kita berempat. Mana ada, tas kita nggak ada pakai besi. Itu tadi bener bang, lo tanya teman gue Sita dan si Icat. Bener nggak tadi kita lihat ada yang duluin kita, ada yang nyalip. Iya beneran, itu bukan rombongan abang. Nggak ada, saya terakhir. Yang dulu yang Bengkulu, yang ini Lampung, pendaki Lampung. Saya cuma berempat kok. Itu tadi siapa ya? Itu sembari gue ketawa, menahan rasa takut. Berarti tadi siapa bang yang kita temuin? Ah udahlah bang, nah, nggak usah ceritain bang, kata yang pendaki Lampung. Bang duluan ya, ditanya duluan ya. Dia nanya, siapa bang temennya kenapa? Si Icat maksudnya. Ini kakek tadi terkilir. Udah diobatin nggak bang? Udah. Dia turun duluan. Dia turun duluan nyalip kita. Karena si Icat kan nggak bisa jalan cepet. Nah, singkat cerita, kita sampailah di base camp. Begitu sampai gue di base camp, gue liatin, hah? Apaan tuh? Ternyata si Ari yang turun duluan. Ari, Loyo, masih Apeng, lagi bengangin si Ari. Ari itu kesurupan. Hah? Gue masih sama si Icat sama-sama nengok. Tapi gue berpikir, dalam hati gue kesel. Ah bodo amat lo, kesurupan kek. Kampret lo dalam hati ya. Lo udah ninggalin gua, ngasih beban ke temen lo ke gua. Ah gue udah bodo amat. Udah gue biasa. Cuci muka, gini, makan. Itu masih diobatin itu sama ranger gitu ya. Ah gue bilang gue masa bodo amat. Gue udah kesel gitu. Udah kesel gimana sih mas? Kita nggak mau ikut campur. Bodo amat lo. Udah gini ya Cat, ya udahlah. Itu kan temen lo. Kan gue kenal lo kan dari Ari. Ari memang temen gue dari Jakarta. Udah ngomong. Gue ngomong Sita aja kan. Kan udah males liat kayak begitu kan. Dia ngomong ketemu cewek di muka. Kan enak liat muka dia kan. Enak kan cakep kan. Itu kenapa sih? Ah gue gak tahu lah. Mana rokok lo? Iya ngerokok. Ah udah makannya bodo amat lah. Gue makan sama Sita. Cuma kan lagi kita ngobrol enak. Gue gak pedulin tuh si Ari. Ini apa sih nih? Kita mau udah malam itu kesurupan lagi. Aneh kesurupan ada yang mengeram harimau, mendesis dan segala macam. Gue udah kayak di situ udah ilfil sama si Ari. Udah ilfil, bodo amat deh lu. Cuman kan ranger, mas ini mas, bang sini bang. Iya, abang kan tadi naik berenam. Ini kan teman abang. Iya tahu. Kok abang nggak ngeriung? Akhirnya ya udah oke. Itu masih nggak kenal, mata terbalik. Matanya tinggal putihnya doang. Gue udah bodo amat gue ngerokok aja. Akhirnya gue ceritain yang kejadian di atas. Ranger gini doang rangernya. Oh jadi ini diambil itunya. Kalungnya yang leonten tarik. Nah kemudian sadar si Ari itu sadar. Gimana gue ya? Gue kesel gue kelepakin. Gimana lo turun duluan? Jadi gue udah kesel banget. Gue gambar tapi gambar nggak gambar kenceng ya. Gue jelekin. Di mana lo lo ninggalin gue. Bukan begitu Her, bukan begitu. Ya udah, akhirnya gue lepasin unek-unek gitu. Akhirnya si Ranger ngomong juga. Oh jadi ini penyebabnya. Ya begitu kan udah saya bilangin. Maksudnya gimana bang? Ini yang dibawa teman kamu ini ada kodamnya. Jadi katanya ya. Jadi kodamnya yang ada di Leonten Kalong itu berantem dengan para penghuni gunung. Oh gitu. Terus sekarang gimana? Ya mudah-mudahan insya Allah aman-aman aja. Ya udah, setelah itu kita tidur. Malamnya kesurupan lagi. Sampai didatengin ada seorang tetua lah. Nyata akhirnya tadi kita mau besok nggak boleh pulang karena masih banyak yang nempel di badannya si Ari. Ya ampun. 2 hari di base camp. Bayangin tuh mas. Aduh. Ri. Yang tadi gue kesel, akhirnya jadi kasihan. Dan temannya ini entah gimana caranya, kayaknya sih anak pejabat ya. Dan mereka berembuk, yaudah. Ya Apeng namanya. Apeng yang masih Loyo. Lama kemudian kita ngobrol sama tetua yang ya kalau boleh dibilang bukan ustadz ya, pemuka agama lah. Ini ternyata dari kalungnya si Ari itu menarik perhatian para penghuni gunung.
Dan si Icat juga selama perjalanan dia lihat kiri kanan. Ternyata dia itu kalau orang sekarang bilang indigo ya. Jadi selama perjalanan itu banyak gangguan. Jadi ditarik-tarik si Ari itu. Entah anak kecil lah, orang tua lah, ibu-ibu lah, nenek, ya segala macam. Udah nih. Gimana Pak? Teman saya boleh, udah aman. Udah silakan pulang. Dan itu memang di saat itu panjang banget ceritanya. Jadi ceritain tentang sejarah Gunung Kerinci gini gitulah. Panjang ceritanya. Dan si Icat ngomong, memang selama kita di Gunung Kerinci memang kita mendaki itu kita didampingin sama harimau gaib di situ. Kan katanya, entah loreng, entah hitam, nggak tahu lah gua. Dan ingat nggak Ru, waktu kita turun itu, kita nyium bau jeruk limau atau jeruk nipis. Iya, ya itu. Terus gue ceritain juga yang ketemu sosok kayak Pangeran Putri itu, kayak pakaian kerajaan itu. Dan mereka juga cerita memang di tahun 90-an ada pendaki yang hilang. Sampai saat ini belum diketemukan. Tapi gue nggak bilang, itu kayak teman gue nggak bilang, gue diam aja. Gue gini aja, ya. Gimana ceritanya kan gue harus pulang kan, capek banget kan nungguin si Ari ini 2 hari belum sembuh. Masa sih yang bisa kesurupan juga? Iya. Terus dibilang gini, Pak, ini sebenarnya apa sih? Gue kan penasaran. Jadi pas dia turun, nah, lama tetua itu ngomongin, ya kamu aja sendiri cerita. Akhirnya si Ari cerita. Di hari kedua itu. Jadi sorry nih Ru, kenapa gue turun duluan? Jadi sepanjang dia di tenda, di perjalanan, dia begini-begini, ya kayak ngebas itu, banyak ikut sama dia. Sampai di pintu rimba, ada sosok kuntilanak nempel sama dia. Jadi ya kalau dibilang jimat yang dipakai itu menarik perhatian. Jadi ada yang kesel, ada yang narik, ada yang demen. Jadi yang demen sama dia itu banyak dari sosok asal yang ada di Gunung Kerinci. Oh ya, oke Pak. Dalam hati gua, oke. Akhirnya ngomong, oke Pak. Oke apa? Oh iya Pak. Oke kan bahasa Jakarta, bahasa preman. Iya Pak. Nah singkat cerita, datang mobil pick up, dan baru kita pulang ke Jambi ke tempatnya Bang John yang tadi gue cerita awal, ya kan? Begitu sampai di tempatnya Bang John itu kalau nggak salah sore hari, kita kita naik dapat dari pick up, naik bis lagi ke Sungai Penuh, habis Sungai Penuh ke Jambi. Oh, di jalan kita udah tepar tuh, dan kita juga sempat sempat pisah di kota Jambi dengan si temennya si Ari tuh, si Icat, si Apeng, si Loyo. Bang, makasih Bang gini-gini. Makasih Bang, gini. Mohon maaf Bang kalau gua ada salah-salah kata dan segala macam. Ya oke nggak apa-apa. Mohon maaf Bang, kita juga baru pemula dan juga kita belum pernah naik gunung. Gitu naik nyata Gunung Kerinci, medannya sulit, ini terjal, dan kita juga jarang olahraga. Ya pokoknya di Jambi itu di terminal bis obrolan panjang lah pokoknya lah, panjang gitulah. Ya singkat cerita maksudnya kita berpisah dengan baik-baik. Nanti suatu saat kita tukeran nomor telepon, nanti kita kontak-kontakan lagi Bang ya. Oke. Nah singkat cerita dari Jambi, gue menuju ke tempatnya Bang John dan Kak Uni. Jadi gue, Ari, dan Sita. Kak Uni ternyata lagi di teras rumah lagi ngejahit. Nyelam, ngejahit gini. Dia kan selalu pakai kacamata hitam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stop, jangan masuk. Kak, kenapa? Copot semua pakaian. Kak, jangan bercanda Kak. Pakai copot, baju copot. Ya Kak, ya ini dong. Enggak, udah copot. Kenapa Kak? Kan si Ari sama Sita bengong. Yang ada di Gunung Kerinci nempel di badan kamu semua. Merinding gue situ. Masuk kok. Sita masuk ke kamar mandi pribadinya Kak John sama Bang John tuh. Kak John sama Kak Uni. Mandi keramas kamu keramas. Heru, kamu mandi. Setelah mandi, kau sholat. Kak Uni ngomong gitu. Kau sholat. Kan belum zuhur, ya sholat fardu ya? Sholat ini 2 rakaat. 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Setelah itu makan. Udah ya, kita ikutin aja. Bang John waktu itu belum pulang. Bang John belum pulang, lagi kerja dia. Setelah itu kita setelah sholat setelah mandi sholat fardu, makan. Terus emang ada apa sih Kak?
Itu yang di Gunung Kerinci masih ikut kau itu. Kau nggak ingat? Waktu di bis, itu siapa yang nyenggol kau? Gue langsung, astaga. Jadi waktu kita sebelum tertidur, waktu di bis dari Sungai Penuh mau ke Jambi, kan saya tidur tuh. Ada penumpang cowok cewek. Her, bro, itu mukanya sama kayak di Gunung Kerinci itu. Ayo sob, ikut gua sob. Gua langsung lihat begini, wah, gua samperin, gua langsung teriak, lo bukan teman gua lagi, lo udah tenang di sana. Gua bukan sobat lo lagi, lo udah tenang di alam sana. Dan di saat itu gua teriak, itu bangunin semua penumpang. Jadi gini posisi duduknya di belakang gua. Jadi seolah-olah Kak Uni tuh bisa membaca perjalanan gua. Kamu ingat nggak kamu sebelum kamu tidur? Itu masih ngikut sama kamu, Her. Makanya tadi kenapa kakak bilang yang ada di Gunung Kerinci masih ikut sama kamu dan teman-teman? Ya itu. Emang kau kenal dengan pendaki itu? Kenal, Kak, tapi nggak satu organisasi. Itu zaman SMA. Ya itu mungkin dia pingin kau ikut dengan dia. Akhirnya Kak Uni cerita pas setelah kita makan itu. Makan siang itu. Kau lihat pohon bolong? Iya, nih teman saya yang Icat. Icat siapa? Yang orang Padang itu. Ada apa di pohon bolong? Ya, kita sempat istirahat. Maka kakak kasih itu. Yang kau bilang buat gosok gigi nenek-nenek itu. Oh iya, Kak, ingat. Apa yang terjadi kau di sana? Gue ceritain. Oh, sabai. Sabai dan ranca. Sabai dan ranca apaan ya? Sabai kan nenek. Ranca apa gitu, nggak tahu artinya. Terus dia minta apa? Ya saya kasih tuh, Kak. Oh. Emang kenapa sih, Pak? Emang kenapa sih, Kak, di Gunung Kerinci itu? Jadi gini, Her, ya. Terserah kau mau percaya atau tidak. Kalau di pohon bolong itu, jangan sampai maghrib. Yang teman kau bilang si Icat benar. Jadi kalau di Gunung Kerinci, di pohon bolong itu, emang dulu ada cerita. Emang pohon bolong itu dulu, pendakian-pendakian sebelumnya banyak tempat inilah, evakuasi lah para pendaki yang ini. Bahkan sempat ada pendaki yang dulu meninggal, ditaruhnya di pohon bolong. Kan medannya terjal Gunung Kerinci. Jadi kan tim SAR kan butuh tenaga untuk istirahat. Ya pokoknya mohon maaf ya, mungkin ada korin-korin segala macam kan. Terus apalagi, Kak? Ya jadi kalau kau di pohon bolong itu, kalau kau ketemu entah nenek kayak cewek cantik kayak yang bajunya pakai kemeja, mau pakai jaket yang motifnya loreng, nah hati-hati kau. Maksudnya, Kak, ya kalau kau diajak sama mereka, kau udah pindah alam. Maksudnya, ya pindah alam. Ya dilihat pohon bolong ya kau lihat itu. Oh, langsung, oh gitu doang gue. Oh. Setelah selesai mendengarkan Kak Uni ngomong, terus akhirnya gue jadi flashback kan. Berarti yang waktu yang tadi kita pisah sama si Icat, si Loyo, sama si Apeng, ya temen lo itu tuh, itu sebenarnya ada apa sih? Iya, jadi ternyata malam itu ada yang nggak sempat mereka ceritakan sama gue. Jadi rupanya si Icat melihat suatu kerajaan gede banget di Gunung Kerinci. Terus banyak pengawal-pengawal kayak badannya orang, mukanya harimau. Terus yang si Ari rep-repan itu diajak sama penghuni sana. Ya mereka sangat kesel. Kan lu cerita Ari, dia mimpinya itu dia yang rep-repan. Akhirnya kita cerita di meja makan itu semua. Ngelakuin Bang John datang pulang kerja. Ada apa nih? Ada cerita seru nih gitu. Dan cerita itu sempat berhenti. Bang John ngopi segala macam, baru kita lanjut lagi. Dan si Sita, gue tanya, waktu itu lo kenapa sih lo menutup mata segala macam terus lo beda jalur dengan kita? Ada pendaki, Her, ganteng banget, ngajakin gue jalan. Itu Kak Uni, bukan itu genderuwo tuh, anaknya genderuwo. Dia ngajakin kamu tuh. Kak Uni ngomong begitu. Gue bilang, oh. Terus akhirnya gue bilang sama Kak Uni, waktu saya mau berangkat menuju Gunung Kerinci, base camp, saya ketemu nenek-nenek Kak Uni. Dia bawa kayak gendongan, kayak bawa bayi gitu. Tapi ini anak kucing. Saya lihat kok kucing bukan begini bentuknya, kayak kucing kampung. Kak Uni gini doang. Itu bukan kucing, Her, itu harimau, anak harimau. Wah, merinding gue langsung. Tapi ini, Kak, yang menarik perhatian saya, ada kalung itu yang ada gigi harimau. Itu gigi harimau, Her.
Itu nenek harimau tuh, cindaku. Wah, lemes gue langsung di situ, lemes. Sampai gelas buat aduk kopi jatuh. Itu siang-siang. Jadi semua perjalanan gue di Gunung Kerinci gue ceritain sama Kak Uni. Itu untuk selanjutnya gimana Kak Uni ceritanya, silakan saksikan cerita gue di Gunung Dempo di TRC. Wah, itu apa ya, penuh dengan konflik, penuh dengan ada serunya, ada canda tawa dan segala macam. Jadi di sana memang gue banyak lihat, tapi ya gue anggap biasa aja, maksudnya bercanda aja. Gitu. Tapi Kak, kenapa saya nggak diapa-apain Kak? Ya kamu jangan menganggap itu jimat. Ya udah, istilahnya menurut kepercayaan dari tempat Kakak itu istilahnya nyuguh, Mas. Kalau bahasa Jawa kata nyuguh. Terserah. Memberi aliasi. Terus yang dikasih nenek itu apa tuh Kak? Kau nggak lihat isinya? Kagak Kak. Saya pikir itu makanan, boleh dimakan, boleh dibuang. Itu makanan atau bukan Kak? Saya mau nanya. Ya dimakan, kamu dimakan juga boleh, dibuang juga nggak apa-apa. Enggak, pengen tahu Kak. Emang kamu nggak berani buka bungkusannya? Nggak berani Kak. Kau ini begini, merem gini. Sebenarnya sih kalau dibilang makanan juga bukan, kalau dibilang jimat juga bukan. Jadi apa tuh Kak? Apa tuh Harry kalau Kakak bilang ya? Tapi kalau kau makan juga nggak apa-apa. Ya apa? Katanya sih di dalam bungkusan nenek-nenek ngasih ke gue di bis yang kita mau berangkat ke Gunung Kerinci itu, kata kau ini tuh ada namanya kayak kumis macan sama taring macan. Gue langsung kayak mau muntah gue. Terus gunanya apa Kak? Ya biar kau selamat aja. Udah nanti itu panjang ceritanya kata kau nih. Terus yang dikasih nenek itu kamu apain? Ya saya taruh di pinggiran luar tenda. Terus kayak kan saya juga bawa garam, yang Kakak bilang ini garam. Oh ya udah nggak apa-apa. Di situ penasaran gue. Ini ada apa ya? Maksudnya di dalam bungkusan itu apa gitu loh? Karena gue nggak berani buka. Karena gue kasih sama nenek yang sabai itu hanya dari yang Kak Uni aja, yang dimakan itu, yang daun sirih itu, yang dari nenek di bis. Nah, gue nggak berani buka. Kalau penjelasan dari Kak Uni ada kumis macan sama taring. Terus kalau saya makan taringnya gimana? Iya, gimana? Kayak ini kayak berasa coklat. Apanya gue geli. Katanya begitu. Iya. Kalau dimakan ada efeknya. Ya gimana ya? Ya nggak ada efek sih ya. Ya apa ya? Ya nggak apa-apa sih. Yang penting ya kalau terhindar dari hewan buas gitu aja. Ke dalam hati gue, apa jangan-jangan berubah jadi harimau? Kan begitu kan? Akhirnya gue terucap. Ketawa semuanya. Kau ini juga ketawa. Ya enggak. Aduh, alhamdulillah. Kak Jon juga ketawa-ketawa Kak Jon. Kira singkat cerita, setelah siang itu sampai sore itu ngobrol dengan Kak Jon, kita akhirnya pamit pulang ke Jakarta. Nah, sepanjang jalan pulang ke Jakarta itu si Ari baru ngomong, "Iya, mohon maaf gue selama ini ngebohongin lo. Emang nih ternyata jimat dari paman gue. Tapi kata paman gue dibilangnya biar gue selamat." Gue nggak tahu nih kodam apa, nggak ngerti katanya biar selamat gini. Ya setelah penjelasan dari tetua kampung, dari yang ngobatin gue, terus dari yang Kak Uni, ternyata kodam gue ini ya istilahnya bodyguard yang ada di kalung gue dengan penghuni Gunung Kerinci berantem gitu. Si Ari akhirnya mengakui selama perjalanan kita bis dari Jambi menuju Jakarta. Dan selama di ferry itu menyeberang, gua sempet ombak tinggi tuh, kita sempat pucat juga tuh. Ri, jimat lo buang dah. Ya enggak apa-apa. Enggak buang jimat lo. Orang ferry begini. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai kita ke Bakauheni, Merak. Dari Merak kita baru lanjut ke Jakarta. Nah, selama kita pulang nggak ada kejadian apa-apa. Dan sampai saat ini si Icat dan si Loyo itu pejabat di pemerintahan. Satunya lagi jadi TNI calon bintang 1, satunya lagi ya ada di aparatur pemerintah. Calon bintang 1. Dan semoga aja Om pecah bintang. Amin. Dan dia nggak bakal lupa. Amin. Cat, kapan ngobrol? Ya boleh. Ya cuman kan nggak enak kan, dia sibuk banget. Dia calon perwira tinggi. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Dan gue cerita ini memang udah izin dia. Boleh nggak gue cerita ini? Ya boleh, pakai nama panggilan gue aja, Icat dan Loyo. Loyo itu kan dulu kurus, sekarang wah gagah.
Kagak. Chip. Ngecip. TNI AU, perwira juga, calon bintang 1. Selamat Om, semoga lekas pecah bintang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga dari kisah gue di Gunung Kerinci tahun 98 bisa diambil hikmahnya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Heru Sama-sama. Survival. Puji syukur Mas Heru sudah selamat naik turun lagi bersama rekan-rekan 6 orang, termasuk walaupun di situ ada beberapa fenomena Mas ya, termasuk kerugian ankle dan sebagainya, Iya. kesurupan, tapi lengkap sampai turun ke base camp Mas ya, sampai ke tempat Uni dan Om John. Pertanyaan yang kecil tapi menggelitik, nenek yang bareng-bareng waktu dikasih tumpangan Mas Heru di base tadi, kira-kira sama nggak sih seperti yang di atas yang waktu ketemu kabut itu? Nggak sama, cuman agak-agak mirip. Nenek yang waktu di bis itu agak pendek, rambutnya ubanan semua tapi diikat. Oh, Kayak kalau kita lihat kayak bobo Jawa lah. oh, iya. Ah, Tapi kalau yang di atas itu tinggi ya? tinggi. Cuman yang bikin saya heran, di leher itu ada kalung Oh, kalau taring harimau. taring macan gitu. Ya, gitu. Terus kan beliaunya kan ngasih tali AC kalau bilangnya, Iya, souvenir ya. iya. Souvenir suruh bawa Mas Heru, kalau ada apa-apa silakan, mau dimakan boleh, mau diapain boleh, mau dibuang juga boleh kan itu kan. Iya. Barangnya masih ada nggak atau kemana itu sekarang? Nggak ngerti itu kemana tuh. Sempat ke bawah buat souvenir apa enggak itu? Kayaknya seingat saya itu waktu di tenda udah saya ditaruh di luar Diabaikan tenda. gitu aja ya? Iya. Nggak sempat bawa tadi ya? Karena yang nenek itu bilang ya mau dimakan boleh, mau dibuang nggak. Serah. Tapi gue bilang buat apa? Karena kantong celana gue tuh harus isi dengan ya entah biskuit atau apa buat untuk perjalanan muncak. Jadi kalau udah gue taruh di tenda ya udah nggak gue ambil lagi. Maksudnya gini ya, pas kita beres tenda ya, udah nggak inget. Oke. Mungkin udah kena air hujan atau apa, udah nggak ngerti. Selanjutnya terakhir, pesan Mas Heru khusus untuk Gunung Kerinci, karena kayaknya beda sekali hari ini. Saya juga merasa terkuras energi, mendengarkan aja udah seperti ikut di dalamnya. Ya. Jadi kalau di Gunung Kerinci itu memang gunung paling tertinggi di Pulau Sumatera dengan ketinggian 3.805 mdpl. Karakter gunung di Sumatera pasti akan berbeda dengan di Jawa. Jadi ya harus dengan fisik yang bagus, mental yang bagus, perbekalan yang cukup, dan pengetahuan tentang mendaki gunung yang memadai. Jadi Gunung Kerinci itu gue saranin bukan untuk pemula. Ya. Gitu aja. Jadi harus didampingin oleh porter, oleh guide, dan semacamnya. Oke. Terima kasih Mas Heru atas berbagi cerita pengalamannya serta pesan-pesan untuk Sobat TRC. Baiklah Sobat TRC, ada panci isinya teri. Cakep. Ini ngeri nih. Gunung Kerinci kali ini ngeri. Cakep ngeri dari tadi kok merinding. Saya bersama Mas Heru Survival. Ini tadi saya tidak mengikuti ke Gunung Kerinci secara langsung, tapi terbawa merinding, ketegangan, sempat fenomena tadi yang tidak kita duga, bagian daripada fenomena-fenomena yang mohon maaf tadi mungkin mengganggu. Pesan dari Mas Heru bahwa setiap perjalanan baik ke gunung maupun khususnya untuk Gunung Kerinci, memang gunung ini bukan untuk pemula dan harus ada pendamping-pendamping yang senior. Selain itu tetap ikuti teori-teori, latihan-latihan fisik maupun mental, kesiapan-kesiapan alat dan lain sebagainya apabila akan naik ke gunung khususnya Kerinci. Karena tadi sempat ada di atas shelter 3 ke atas menuju ke puncak itu 70, kemiringannya 70 derajat. Iya. Sampai
akar-akar pegangannya kan itu untung kalau tidak hujan Mas ya. Iya. Kalau pas hujan pasti Aduh. sulit untuk mendaki apalagi turunnya. Serta ada fenomena-fenomena mistis yang mohon maaf itu di luar daripada apa namanya itu dimensi-dimensi fisik kita. Oleh karena itu tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta jaga kearifan lokal. Apabila diingatkan oleh sesepuh yang ada di sana, ya ikuti. Jimat terbaik adalah keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak perlu membawa jimat-jimat yang di luar dari unsur diri kita maupun yang dianjurkan oleh keyakinan-keyakinan kita. Itu akan lebih aman. Buktinya tadi ada kan Mas ya, seperti nanti punya kodam yang akhirnya tarung di sana dianggap sebagai apa makhluk-makhluk atau barang-barang aneh. Itu aja Sobat 74 Channel. Tetap ikuti video-video TRC yang akan datang berikutnya. Tetap ikuti dan saksikan video-video TRC berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, anggukah angen kang lelana, jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngagandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.